bukan ngeyel. Kan namanya apologet, kita saling mempertahankan iman kan. Gitu. Betul. Namanya apologet, kita silakan diskusi, silakan berargumen. Semua argumen yang disampaikan oleh lawan bicara saya hargai, kalau saya begitu. Nggak akan saya, kecuali sama Bunda Rama saya belum diskusi udah jadi saya nggak mau lah, daripada saya habis energi saya di situ ya udah. Padahal saya paling lembut Pak Robert. Pak Robert aja tuh perasaannya. Lembut tapi nggak kasih kesempatan orang bicara. Jadi ya udah. Pak Robert itu diskusinya nggak berdalil. Kalau aku itu pantang diskusi sama nggak Coba tanya berdalil. sama Uni Riva atau siapa itu, mana saya nggak pernah pakai dalil. Situ aja nggak paham. Berdata aku Bang. Aku nggak mau ngomong asal-asalan, pakai data. Nah, gini kesimpulannya gini kalau saya menurut Enggak, gini jelaskan aja apa itu mukjizat menurut pemahaman Kristen. Itu biar kita nyimak. Ayo. ya mujizat Silakan. itu suatu hal yang mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Itu satu mujizat. Mujizat itu hal yang apa namanya, di luar logika lah. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi Musa itu Pemberian Tuhan. siapa? Mujizat itu pemberian siapa? Bang Robert. Ya gimana? Mujizat itu pemberian siapa? Ya pemberian yang maha kuasa. Nah, sudah. Langsung Ustaz Atta, sudah bisa ini poinnya Ustaz. Mujizat itu pemberian yang maha kuasa. Silakan Ustaz Atta. Ya, saya sedikit ya. Jadi benar, jadi mujizat itu amrun harikun lil adat, sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada utusannya. Makanya mujizat pemberian Tuhan Al-Maidah 110, bi'idzni, atas izinku. Kalau dalam Bible kisah para Rasul 222, mujizat pemberian Tuhan. Makanya Nabi Isa diberi mujizat. Al-Maidah 110. Yesus juga minta mujizat ketika menghidupkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 44. Jadi mujizat diberikan itu supaya diakui sebagai utusan. Kadang-kadang Kristen itu terbalik. Kenapa kamu tidak mentuhankan Yesus? Wong mujizatnya nyata. Loh, justru kalau mujizatnya nyata bukan Tuhan dia. Supaya diakui sebagai utusan Tuhan. Bapak, karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu, Bapak. Berikan aku mujizat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mujizat itu supaya kita percaya bahwa ini utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan gitu. Oke. Ya, tanggapi Bang Robert. Apa? Ditanggapi, mujizat itu pemberian yang maha kuasa. Apakah Yesus maha kuasa di sini? Silakan ditanggapi. Iya, kan dia sudah bilang saya pakai ayat lagi nanti dibilang, yaitu segala kuasa, segala kuasa di surga maupun di bumi sudah diberikan kepadanya, gitu kan. Jadi dia maha kuasa, itu dia bilang di Wahyu 1 ayat 18 itu, ayat 8 ya, masa antara 18 ayat 8 dan 17, dia maha kuasa, gitu kan. Gitu. Kalau cuma diberi kuasa itu bukan berarti Tuhan. Iblis juga diberi kuasa. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jadi kalau ada orang ngaku diberi kuasa, bukan berarti Tuhan. Karena iblis juga mengaku seperti itu. Gitu. Ya, Oke. Oke Ustaz Tata. Iblis si libis itu kan cuma di bumi. Kalau Yesus coba lihat di surga dan di bumi, dia pemegang kunci kerajaan surga dan kunci kerajaan maut. Itu yang dia bilang. Siapa? Dia adalah yang akan, Bapa tidak menghakimi, Yohanes 5 ya, tapi anak yang menghakimi. Seluruh penghakiman akan diberikan padanya. Bayangin aja, kalau kita melihat, loh, Bapa jadi nganggur dong kalau begitu. Berarti siapa dia? Nanti yang akan menghakimi akhir zaman dia. Kalau di perjanjian lama itu siapa penghakim itu? Itu adalah Yahweh itu sendiri. Begitu. Oke. Yesus yang bilang, loh, dia adalah Bapa tidak akan menghakimi, tapi anak. Karena Yohanes 5 ayat 22 itu kan, segala penghakiman sudah diberikan kepadanya. Begitu. Oke.
Pertama, Yesus kuasa di dunia dan di surga. Iblis juga diberi kuasa. Tapi secara praktek lebih kuasa iblis. Yesus gagal dia. Bahkan iblis yang ingin membumbun dia. Di dalam Yohanes 8:44, iblislah bapakmu karena kalian ingin membumbun aku. Makanya iblis membisikkan ke Yudas. Akhirnya Yesus mati kan menurut Kristen. Berarti secara praktek lebih kuasa iblis. Karena iblis yang masih aktif sampai sekarang. Yesus melarikan diri, tidak ada. Yang kedua, menghakimi. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Siapa yang dihakimi? 12 suku Sriwil. Matius 19 ayat 28. Kenapa mereka dihakimi? Karena Yesus ngaku utusan ditolak. Yesus ngaku nabi ditolak. Nah, jadi mereka dihakimi. Yang kedua yang dihakimi, Kristen. Karena Yesus ngaku utusan malah dilantik jadi Tuhan. Kalau Islam aman. Karena Islam percaya Yesus utusan untuk Israel, kami percaya. Nabi percaya. Tuhan yang benar, Allah yang Esa, kami percaya. Jadi kalau dia memang menghakimi, yang dihakimi Israel, yang kedua Kristen. Makanya kata Yesus, "Inyalah kamu Kristen. Aku tidak mengenal kamu, kamu membuat kejahatan. Karena kamu memanggil aku Tuhan." Nah gitu ya. Jadi jelas di situ. Lima. Itu Yohanes 13:13 Yesus bilang, kamu bilang aku guru dan Tuhan. Dia nggak nolak, memang aku guru dan Tuhan. Dia bilang gitu. Kemudian yang akan apa? Karena begitu Yohanes 3 itu, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Dia bukan untuk orang Israel aja, dunia, kepada dunia. Memang dunia itu cuma Israel itu. Maka baca Yesus, pernyataan Yesus sendiri, Ustaz Tata. Bukan pernyataannya Robert atau si Baal. Baal yang kucintai. Nah gitu. Jadi jangan baca itu ayatnya. Banyak Yesus bilang tentang dunia. Ya Yohanes Matius 24 ayat 14. Kemudian Matius 26 ayat 28. Untuk dosa. Menebus dosa untuk dunia, untuk banyak orang. Jadi jangan baca yang dia ngomong cuma itu konteksnya itu udah padahal dia bicara soal konteks dunia, tentang dunia, ada ayat-ayatnya. Pak Ustadz ngasih ayat, saya juga kasih ayat. Nah, masa kita mau hapus yang ayat itu yang untuk dunia? Jadi kita ambil yang Israel aja. Israel kalau dalam arti yang sesungguhnya bukan Israel yang fisik atau letterlock. Israel itu artinya Israel apa ya? Kemenangan yang diberikan Tuhan. Jadi orang-orang yang punya kemenangan, orang-orang pilihan, bukan Israel yang fisik itu yang ada di Palestina itu bukan. Luas arti Israel itu. Iya ya udah kita banyak-banyakan dalil. Yesus untuk Israel, Matius 15:24. Pemimpin untuk Israel, Matius 2 ayat 6. Berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 ayat 9. Juru selamat untuk Sriwil, KPR 13:23. Yang dihakimi 12 suku Sriwil, Matius 19:28. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Yohanes 5, Yohanes 6 14, Lukas 24 19, Matius 21 ayat 10. Dia seorang hamba, Kisah Para Rasul 3:13, Matius 12 ayat 18. Jadi banyak dalilnya. Terus Yesus menebus dosa, salah. Yesus mengajarkan bertobat supaya ditebus dosanya, dihapus. Matius 4:17, Matius 18 ayat 3. Jadi tidak pernah Yesus menghapus dosa. Yesus memerintahkan bertobat. Sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tidak pernah menghapus dosa. Memerintahkan bertobat. Bagaimana caranya bertobat? Istighfar, minta ampun. Mana datanya? Lukas 11 ayat 4. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Nah itu ajaran Yesus. Gitu. Tuhan, ampunilah dosa kami. Nah itu ajaran Yesus. Kok nge-like itunya Pak Ustadz punya. Ustadz Tata kan saudara kita bilang mau bukan masalah kuantitas tapi kualitas ya. Mau berjuta-juta juga itu pernyataan seperti itu kita lihat ada kualitasnya atau tidak gitu kan. Itu kalau bicara secara luas tapi secara spesifik ya. Tapi secara luas bukan itu maksudnya. Nah, jadi apakah ayat-ayat yang apakah omong-omong Yesus yang lain itu yang bicara masalah tadi kerajaan sorga memang buat orang Israel aja. Dia udah bilang kerajaan sorga.
Apa itu hanya buat orang Israel? Orang di luar Israel nggak masuk. Nah gitu, itu aja sudah. Dia bicara tentang kerajaan sorga. Nah milik dari kerajaan sorga itu bukan orang Israel aja, milik semuanya, semua manusia yang percaya kepadanya. Itu aja dari bang. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah datang. Oke, Bukan sudah. untuk orang Israel aja itu kerajaan sorga. Ya, tapi kan Anda tidak pakai data. Kalau saya pakai data, kerajaan surga untuk seluruh manusia. Mana datanya? Caranya bagaimana? Mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Kalau menurut Yesus, mentuhankan Allah. Matius 19:16, Yohanes 5:37, ya, Yohanes 5:24, Yohanes 17 ayat 3. Allah Ya. di Alkitab. Jadi memang kerajaan surga itu untuk semua manusia. Caranya harus mentuhankan Allah. Itu. Dan tidak ada dalam Bible kalau kamu ingin masuk surga tuhankanlah aku Yesus, gak ada. Ini logika ini mau dialog dengan saya? Dari tadi ini. Gini Ustadz. Definisi mentuhankan berarti kan orang yang sebenarnya sesuatu yang bukan Tuhan dituhankan. Kalau Yesus memang dia adalah esensinya, dia adalah hologos. Esensinya adalah dia sebenarnya bilang dia adalah kekal. Sebelum dunia ini ada dia sudah kekal. Yohanes 17 ayat 5. Dia sudah kekal. Mika 5 udah kasih tahu juga nubuatan baik untuk dia. Dia udah kekal. Kok mau nuhankan Yesus ngapain? Orang yang tidak ada satupun Kristen yang sejati, tidak ada satupun orang Kristen sejati menuhankan Yesus, nggak ada. Gak ada karena memang bukan Tuhan. Nah, ngapain mau dituhankan lagi? Mau jadi Tuhan yang double? Jadi siapa Tuhan itu menurut Yesus? Ya, Tuhan menurut Yesus ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana datanya? Aku bersyukur ada. kepadamu Bapa, Anak, Roh Kudus. Matius 17. Ya, gimana? Yesus itu gini Ustadz, ya saya mau kasih tahu. Yesus itu kan berasal Yesua Masia atau Joshua. Langsung Gini, aja kayak. Arti daripada Yesus kan bahasa Ibrani kan Joshua itu ada Tuhan Langsung yang jelaskan ayatnya aja bahwa Yesus ini Tuhan, coba. banyak. Oke, Tuhan. Di Yohanes Oke. Yohanes Yang 13 yang namanya 13 Tuhan itu- 14. Enggak, yang namanya Tuhan itu memberi firman, bukan menerima. Kalau Yesus menerima apa tidak? Ya kan itu kita sudah bahas ya. Yohanes 8:31 sampai Yohanes 8:31, Yohanes 8 43, 47 dan 51. Lihat tuh siapa dia bilang. Yesus bilang apa itu? Firmanku. Ya. Dia ada sang firman. Oh salah, Dia dia bilang menerima firmanku. firman. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Iya, dia kan Allah itu sendiri. Kan menerima dia kan? Dia menerima sebagai Menerima dari siapa? sebagai kodrat manusia dia Ya, menerima. dia menerima dari siapa dia? Dia menerima dari Yesus ketemu Jibril kan? dari YHWH Tritunggal itu. Oke, berarti yang mana yang Tuhan? YHWH atau Yesus? Kan Yesus menerima firman dari YHWH. Gini ya, saya jelaskan deh. Saya singkat aja ya. Ya, ya. Namanya YHWH itu Jehovah ya, Joshua ya, Jadi saya datang dialog, Joshua kamu main thread atau kamu. Jehovah ya, Jehovah atau Yehovah atau YHWH itu. Nah, singkat aja jawabannya. Yesus menerima firman dari YHWH. Berarti yang mana yang Tuhan? Yang menerima atau yang memberi? Yesus secara kodratnya, Masih secara belum kodratnya itu. manusia dia Belum menerima. tegas itu. Masih Tapi muter-muter. secara kodrat ilahinya dia tidak sang firman. Dia bilang Ini firmanku aja, kok. gini loh. Mana ada nabi di dunia ini yang mengatakan itu firmanku, nggak ada. Gini loh. Musa menerima firman dari YHWH, berarti Musa utusan. Yesus menerima firman dari YHWH, berarti Yesus utusan. Sama-sama menerima. Berarti yang Tuhan itu yang memberi itu. Yesus sampaikan ya firmanku ya. Kapan Yesus menerima firman? Oke, Kapan? sekarang logika lawan saya. Mana ayatnya? Kok Naikkan. jangan Naikkan. motong-motong lah. Waduh. Nggak usah, Kasih Kapan Nggak Yesus apa-apa, menerima naikkan aja deh, firman kayak naikkan. Musa? Oke, sekarang ayo apa tema yang kamu Kapan bahas? Yesus menerima firman kayak Musa? Ayo. Oke. Jadi Yesus menerima firman ya, ngaku dia ya bahwa utusan penyampai firman Yohanes 3:34. Yesus menerima firman Yohanes 12:15. Dia mendengar
Ya, mendengar firman Yohanes 15:15. Bahkan sudah disampaikan firman. Cuma kalau Musa sudah disampaikan ada Taurat. Nah, kalau Yesus apa yang disampaikan? Katanya menerima, katanya mendengar, katanya sudah disampaikan. Apa yang disampaikan? Ayo, pakai data. Kapan menerima? Baca Loh, ayatnya yang berarti dia bohong dong. kau Sebab sebut segala firman yang kau sampaikan. Seharusnya kamu ini gini loh caranya. Ketika Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Seharusnya kamu bantah. Sos, kapan kamu menerima firman? Berarti kamu ngaku-ngaku Yesus. Seharusnya kamu nanya ke Yesus. Karena Yesus yang ngaku. Aku menerima, aku mendengar, sudah aku sampaikan. Nah, seharusnya kamu bantah. Kapan Yesus kamu ketemu Jibril gitu loh. Coba. Udah. Ayo. Jadi Yesus menyampaikan firman berarti menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Bapa pun sepakat, menunjukkan Dalil. Bapa. Data. Ini yang kau baca tadi. Apa Dan yang di mana? Apa yang gue baca? Di mana datanya? Oke, data Korintus. Waduh, ini Korintus Ayo, namanya data. Ustaz. diam, sabar. Ayo data, pakai data. Apa yang engkau firmankan telah aku sampaikan kepada mereka kan. Mana terus isi? sabar Tata 02. Tapi Yesus nggak pernah cerita bahwa dia menerima firman. Malaikat turun dari langit bawa ayat kan, nggak ada. Jadi itu Yohanes menunjukkan 12:50. sabar Tata 02 tadi kau ngomong aku dengar. Itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Yesus Bapa pun sepakat seperti itu karena Yesus adalah firman yang hidup. Data di mana datanya itu? Selesai. Sudah selesai. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 2 selesai. Coba. Kata Yesus, apa yang aku sampaikan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Apa yang disampaikan? Apa yang diterima? Kau nyampaikan data bahwa apa yang disampaikan Allah kepadaku. Kapan Yesus Allah menyampaikan kepada Yesus? Loh, dia ngaku gitu kok. Apa bunyinya yang dia tidak disampaikan? Oke, sudah. Jadi dia ngaku gitu berarti apa yang diucapkan oleh Yesus, Bapa pun sepakat. Jadi Yesus adalah Bukan firman yang sepakat hidup. yang saya nanya. Selesai, Tata Sebab 02. segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Apa yang disampaikan? Apa yang dia dengar? Pertama kali apa? Kalau Nabi Muhammad Sabar Tata 02. Oke. Apa yang disampaikan kepadaku kan? Tapi nggak ada Tapi nggak ada ayat Jibril turun ketemu sama Yesus kan? Berarti hilang berarti tidak punya Tata 02. Sabar. Santai, tenang, jangan kepanasan. Berarti ngaku-ngaku doang dia. Sabar Tata 02 ya. Apa yang disampaikan kepadaku berarti Yesus adalah firman Allah yang hidup. Yang saya tanya, berarti bohong ya ketika dia ngomong menerima firman bahkan sudah disampaikan, bohong itu. Hah? Kalau tidak bohong kamu tunjukkan. Misalnya Nabi Muhammad, apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Mana itu wahyu Nabi Muhammad? Ya semua Al-Quran itu. Pertama al-alaq, al-qamal, mujammil, al-qalam, mujammil, mudassir, al-fatih, al-ahab, al-ta'wir, al-a'la, al-lail, al-fajr. Semuanya ada urutannya. Nah, ketika Yesus mengatakan yang sama, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Coba apa? Kalau tidak ada berarti bohong. Udah, oke. Silakan. Nggak ada kan? Berarti Apa bohong, Jibril? Sabar, Tata 02. Nggak ada kan? Jibril bawa ayat. Berarti Yesus adalah firman Allah yang hidup dan tinggal di antara bohong. manusia. Selesai. Berarti bohong, selesai. Buktinya gak ada ngaku-ngaku doang. Yohanes 1 ayat 1, 1 ayat 2. Firman Allah yang hidup dan tinggal Oke, di pakai antara data. kita. Apa itu firman? Selesai. Coba. Yesus Pakai adalah data. Allah itu. Oke, Selesai. apa itu firman? Apa itu firman? Pakai data, ayo. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulut. Apa itu firman? Definisi firman apa? Tata Pakai data. Tak injilin kamu. Ayo pakai data. Oke, data. Kalau Tata nggak berani manggil saya. Kok saya di mute ya? Tapi nggak lanjut aja dulu. Iya, di mute terus. Gimana kita nih mau jawab? Logika ini. Coba pakai data. Iya, Coba pakai data. Data logika. Ya, apa Oke. itu firman? Data Yohanes 1 ayat 1 apa itu firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Definisi dengan firman Allah. apa? Dan firman adalah Allah. Definisi firman itu apa adalah Allah. definisinya? Definisi firman itu apa? Apa itu artinya firman? Oke, firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 selesai. Allah. Masa firman adalah Allah? Berarti Allah itu suara gitu. Firman itu perkataan. Mana datanya? Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 30 ayat 4, Yeskil 3 ayat 4. Perkataan. Jadi perkataan itu tidak pernah menjelma. Perkataan itu Tuhan berkata-kata, Yesus mendengar. Mana datanya? Yohanes 15, 15, Yohanes 8, 40, Yohanes 8, 26. Perkataan Yohanes Allah punya mulut. Allah Jadi punya mulut. firman itu. Punya mulut.
Firman adalah kata-kata Allah punya Loh, kan mulut. jelas. Iya, Iya jelas. dalam Bible. Berarti Iya dalam Allah Bible. punya mulut. Udah Allah kayak makhluk. Tata 02 udah ngehujat Allah. Coba kamu baca ya bahwa firman itu keluar dari mulut Tuhan. Kamu udah pernah baca? Hah? Firman adalah Allah. Kamu udah baca. Sabar, Tata 02 dengar. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah. Yohanes 1 ayat 2. Tanpa firman segala sesuatu tidak dapat dijadikan. Jadi Allah harus berfirman baru segala sesuatu dijadikan. Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Allah. Dan Yesus adalah firman yang hidup dan tinggal di antara manusia. Jadi apa yang dikatakan Yesus, firman yang disampaikan olehku, berarti Yesus adalah firman yang hidup dan tinggal di manusia, tinggal di antara manusia, berarti Yesus adalah Allah. Selesai Tata 02 sekarang. Ngeyel. Kamu udah pakai data kamu. Ayo Itu Yohanes 1 ayat 1, 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3, terus dengan ayat yang kau tadi Yohanes 20 yang kau sebutkan itu data semua Tata 02. Jadi kau buktikan bahwa Jibril pernah ketemu Yesus bawa ayat kayak Muhammad gitu aja kan. Yohanes 1:51, Yohanes 1:51 dibaca logika. Siapa yang menemui anak manusia setiap hari? Pembat. Iya, sedikit ya. Kamu kan ngomong, Tata, berarti Tuhan punya mulut. Loh, dalam Biblemu firman itu keluar dari mulut Tuhan. Mana datanya? Ulangan 5:22. Yesaya 55 ayat 10. Firman yang keluar dari mulutku. Berarti firman itu suara. Kamu ini. Tapi sedikit ya, kalau boleh sedikit Ustadz ya masuk. Jadi kalau memang Yesus ini adalah firman, Adan di sini, lanjut aja. Saya mau oke, jadi kalau Yesus itu adalah firman, itu berarti dari kata hologos gitu kan ya. Berarti Yesus ini udah diambil iblis gitu kan. Firman adalah Yesus, Yesus adalah firman. Kita baca ya. Menurut Yesus, bukan kata si Baal, karena si Baal ini kan anak baik ya. Menurut Yesus gitu. Logos itu sudah diambil iblis. Jadi Yesus ini memang udah diambil iblis. Saya tidak tahu dibawa ambil kemana ya. Di Markus 4 dikatakan begini. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Tempat logos itu ditaburkan. Ialah mereka mendengarkan logos. Lalu datanglah iblis dan mengambil logos itu. Kalau Yesus itu adalah firman, lo Yesus diambil iblis. Maaf, ini kita pakai data ya. Ini kata Yesus. Jadi betul kalau menurut kaidah apa itu makna firman itu bukan dari artinya adalah Yesus adalah firman, tapi Yesus dari firman. Karena Yesus menggunakan logos, ini di Markus 4 dikatakan orang-orang yang di pinggir jalan itu, tempat logos itu ditaburkan. Firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar logos itu, mendengar firman itu. Datanglah iblis dan mengambil firman itu. Nah, kalau firman itu adalah Yesus, berarti datanglah iblis dan mengambil Yesus yang baru ditaburkan di dalam jalan-jalan. Apa coba ini? Udah. Jadi betul bahwa logos itu yang disampaikan oleh Ustadz Tata itu adalah pernyataan, perkataan. Di sana ada hikmah, ada pelajaran. Itu kalau menurut kaidah LAI ya. Jadi kalau memang Yesus adalah firman, bagaimana Yesus diambil oleh iblis? Kan lucu. Baru Yesus di jalan-jalan ditaburkan, Yesus dijalankan. Padahal Yesus, sosok Yesus ini kan hanya satu ya. Tetapi di sini dikatakan, ini kata Yesus ya, kata Yesus bukan kata saya. Saya baca lagi, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat logos itu ditaburkan. Yesus ditaburkan di jalan. Ialah mereka yang mendengarkan logos itu, mendengarkan Yesus. Lalu datanglah iblis mengambil Yesus, mengambil logos itu yang ditaburkan di jalan. Ngeri nih bahasa, ini kan kacau. Tetapi kalau berbicara bahwa firman ini adalah Yesus atau logos ini Yesus, silakan. Ya, silakan gantian, jangan dipotong-potong logika. Teman-teman 1.700 penonton. Silakan Sama tetep Pak layar Ali. sebentar Iya, dulu. iya, Tetep layar yuk, tetep layar serentak. Tetep layar mulai sekarang. Ini Bang Ari. Jangan lupa yang belum posting ulang diposting ulang. Lanjut. Tetep layar teman-teman.
Udah kan, Bal udah. Saya ini sudah ketemu 10 kali sama Bal ngomongnya hal yang sama. Gini jawabannya. Firman diambil oleh iblis. Jadi gini ya, kayak di apa ya? Waktu penciptaan Taman Eden, Adam dan Hawa. Kata Allah, jangan kau makan pohon buah pengetahuan yang ada di tengah. Terus firman itu diambil oleh iblis. Diambil gini, boleh kau makan. Mana ada logos di sana? Sabar. Aduh, kau kepanasan. Kau baru 10 detik aku ngomong. Baru 10 detik aku ngomong ini. Bang, jangan kepanasan. Firman itu diambil iblis. Disampaikan iblis apa? Sesungguhnya kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ya kayak itu, kayak kalian ini kan. Lagi ngejual Yesus kan. Apa yang disampaikan Injil kalian jual-jual. Iblis itu kayak kalian ini mempropagandakan, memotong ayat, ngambil, ditafsir sendiri seenak perut, Yesus gini, Yesus gitu. Jadi iblis ini kalian ini. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Jadi betul ya bahwa Yesus ini adalah gambaran dari iblis karena diambil oleh iblis, karena dia bilang logos itu ditaburkan di jalan-jalan. Yesus ditabur di jalan-jalan, diambil oleh iblis. Kan tidak benar. Lalu sebenarnya siapakah firman itu? Logos ini, kita berbicara logos, kan ada rema, ada apa, kita fokus ke logos. Siapa logos ini? Bukan hanya Yesus. Oke, kalau dalam iman Kristen bahwa logos ini adalah Yesus, adalah Tuhan. Sebenarnya kalian ini punya Tuhan banyak. Paulus pun itu adalah Tuhan, dia adalah logos. Paulus itu logos. Di mana Baal, kamu kok pintar, bijaksana, bijaksini, kok mengerti bahwa Paulus ini logos, dia adalah Tuhan. Ya memang Paulus ini adalah Tuhannya Kristen. Baca di 1 Timotius 5 dikatakan penatua. Nih, penatua juga Tuhan. Di sini dikatakan penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang jerih payah, berkhotbah dan mengajar. Penatua ini adalah yang berkhotbah. Ini menunjukkan kepada penatua itu yang berkhotbah. Yang berkhotbah ini adalah siapa? Logos. Jadi penatua Paulus itu adalah logos. Jadi Tuhan kalian banyak. Gampang kok. Makanya tidak salah di kalian ini sampai ada 64.000 denom karena kalian tidak paham tentang logos seperti itu. Nah, kalau kita lanjut lagi, di mana lagi? Nah, di sini di 2 Tesalonika 2 dikatakan begini, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Terima dari siapa? Dari Paulus. Terima dari kami, dia bilang. Apa dia bilang? Yaitu logos. Kami di logos. Maupun secara tertulis maupun secara lisan. Jadi Paulus ini adalah logos. Gampang kok. Ya Tuhan kalian banyak memang. Udah. Oke. Jadi teman-teman, kalau berbicara kaidah, sebentar sedikit lagi. Teman-teman Kristen ini kan harus paham. Yohanes ini kenapa tidak dimasukkan ke termasuk buku sepnotik ya, dikatakan. Kenapa? Yang masuk adalah Markus, Matius, Lukas. Kenapa Yohanes tidak? Karena ceritanya cerita Bible ya, bahwa Yohanes ini tidak menceritakan kejadian atau kisah Yesus dalam hidupnya, tetapi dia berfilsafat. Nah, ceritanya kenapa sepnotik ini tidak dimasukkan Yohanes? Karena memang Yohanes tidak bercerita tentang Yesus. Gampang kok. Maka kalau kalian berikut narasi dari Yohanes, kalian akan berbenturan dengan Markus, Matius, dan Lukas. Makanya kalian akan berhadapan dengan Muslim, ketika Muslim akan menyampaikan data-data, akan bentrok. Yohanes ini sedang berbicara tentang ajaran pagan Yunani. Begitu Bang, lanjut. Mengenai logos yang diterima Paulus. Apakah bukti bahwa Paulus menerima logos? Yesus sudah berkata, engkau akan menyembuhkan orang dengan namaku. Engkau akan membangkitkan orang mati dengan namaku jika engkau percaya kepadaku. Bukti Paulus menerima logos ada dia melakukan hal yang sudah dikatakan Yesus yang berasal dari Tuhan. Itu bukti bahwa dia adalah penerima Tuhan. Melakukan mukjizat itu hal pertama dan utama untuk membuktikan bahwa betul-betul berasal dari Tuhan. Setiap orang yang mengatasnamakan Tuhan tapi tidak bisa berbuat mukjizat, berarti dia apa? Palsu. Nggak berasal dari logos, rema maupun grafe. Nggak ada di situ.
Jadi dia berasal dari Allah atau Tuhan yang mana? Allah lain. Allah Baal, Allah Hubal, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut logos yang seperti dikatakan dipropagandakan oleh iblis. Memang sedari awal firman itu selalu dipropagandakan oleh iblis. Jangan kepanasan Bang Baal, sabar, tenang. Jangan kepanasan Bang Baal. Karena memang sedari awal iblis berkata apa? Makanlah buah itu, sesungguhnya kamu tidak akan mati. Itu adalah logos, grafe, dan rema sedari awal iblis. Makanya tidak ayal bahwa agama di dunia ini ada banyak. Bahkan Kristen sendiri ada 60.000 denom. Karena pada dasarnya manusia adalah iblis yang relatif. Oke, sudah diakui ya, memang Kristen banyak denom ya, karena memang pada dasarnya Kristen adalah iblis, dia mengatakan demikian. Oke, kita lanjut ya. Bukan. Manusia. Sabar, kita lanjut ya. Markus 13, tadi kan berbicara denom berarti berbicara Kristen ya. Dan manusia ini adalah manusia Kristen, karena bicara denom berarti Kristen ini adalah iblis, bukan kata saya. Berbicara di Markus 13:21. Apakah penyesat-penyesat itu adalah mempunyai mujizat? Ya. Kalian bilang Nabi Muhammad tidak punya mujizat. Berarti betul di Markus 13 dikatakan begini. Jika ada orang yang berkata kepada kamu, lihat Mesias, melihat Yesus, ada di sini, ada di sana. Jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dari mereka. Dan akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Lalu apakah Paulus ini punya mujizat? Kau akui, berarti betul nubuatan Yesus ini betul terpenuhi oleh Paulus, bahwa nabi palsu ini adalah Paulus. Lalu siapakah Paulus? Kita harus tahu siapa Paulus. Nah, kita baca tentang Paulus nih ya. Ini kita di Lukas yang nulis, bukan kata saya. Yesus ini tidak punya mujizat, kata Paulus. Dibaca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bukan kata si Baal. Si Baal kan anak baik, tidak menafsirkan, tidak boleh menjelaskan premi atau menghujat kitab-kitab orang, baik kitab Hindu, kitab Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Kita hanya baca bahwa Yesus ini tidak punya mujizat. Apa bacanya? Hai orang-orang Israel, dengarlah dengan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Jelas ditulis Yesus, bukan Nabi Muhammad, bukan si Baal, bukan Ustadz Tatal, bukan Bang Juma, bukan Ustadz Miftah, bukan. Ini bicara Yesus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Elohim dengan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantara dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yang melakukan di sini siapa? Elohim. Yesus hanya perantara, hanya kurir, hanya budak. Kurir. Saya bayar kurir kadang-kadang. Kalau Yesus sebagai kurir, mungkin zaman sekarang saya kasih tip 5.000, 10.000 kalau dia kirim paket gitu. Kurir, dia bilang. Apa yang dilakukan oleh Elohim dengan perantara Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Nah, pertanyaan saya, siapa yang Yesus diberi mujizat oleh Bapaknya? Yang melakukan mujizat adalah Bapaknya, perantara Yesus. Nah, sekarang Bapaknya Yesus ini melakukan mujizat dari siapa? Silakan. Oke, Bang Baal ya. Bang Baal sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad nggak punya mukjizat. Baik, tepuk tangan semuanya. Itu yang menunjukkan tidak berasal dari Allah yang sama dengan Allah Israel dan Allahnya Kristen. Sudah ditunjukkan di Markus 24:26, dipertegas oleh Yesus, janganlah kamu pergi ke padang gurun, janganlah kamu masuk di sebuah kamar atau ruangan di situ. Itu menunjukkan apa? Padang gurun dan ada ruangan itu berarti siapa? Jadi Yesus sudah menunjukkan nabi palsu sebelum orang itu ada. Itu yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan, keilahian. Dia sudah tahu segala sesuatu yang belum terjadi.
Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu dibilang kata Yesus apa? Berasal dari Bapa. Betul, karena Yesus setara dengan Bapa. Yesus adalah firman. Tanpa firman segala sesuatu tidak dapat dijadikan. Itu Yohanes 1 ayat 2 menunjukkan Yesus setara. Jadi kehendak Bapa adalah kehendak Yesus adalah kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus. Selesai. Mereka tiga dalam satu dan setara. Selesai, Pak. Oke, tidak bisa menjawab, saya bilang. Betul, saya bilang bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut iblis tadi itu ya. Saya bilang, saya baca data ya. Tadi dikatakan, dia mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan ilahi karena dia tidak bisa bermujizat. Ya kan? Apa pertanyaan saya? Kenapa tidak bisa dijawab? Bahwa Yesus mendapat mujizat, ini dia aja seperantara, tapi yang melakukan adalah Elohim. Menurut Kisah Para Rasul 2 dikatakan. Lalu pertanyaan, siapa kayak Elohim mendapat mujizat? Elohim dapat mujizat dari siapa? Dari Paulus. Jadi secara hierarki teman-teman, kenapa mereka ini tidak mengikuti Yesus tetapi mengikuti Paulus yang iblis yang datang kepada Yesus ini, ya kepada Paulus, yang mengaku Yesus kepada Paulus ini kan iblis. Nah, di sini dikatakan menurut Paulus juga. Anda baca di Kisah Para Rasul 19 dikatakan oleh Paulus. Nah, saya lanjut ya. Islam tidak boleh menafsir menjelaskan prematum hujat. Ternyata Tuhannya Kristen adalah yang Yesus ini yang datang ke Paulus yaitu iblis. Dikatakan begini, oleh Paulus Elohim mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau Yesus ini mendapat mujizat dari Elohim, Elohim dia bilang mendapat mujizat dari Paulus. Iblis ini ajarannya tentunya kan tidak mungkin Yesus di bawah Yesus karena Yesus ini adalah orang mulia. Tetapi saya bilang ini Yesus yang lain karena Paulus mengatakan oleh Paulus Elohim mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan di ayat berikutnya, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa. Tanpa kehadiran Paulus, hebatnya Paulus ini. Ya, hebatnya Paulus ini, makanya saya bilang Kristen ini ajaran pengikut Paulus, pengikut iblis saya bilang, karena yang datang kepada Paulus ini adalah iblis ya. Dia bilang apa? Dia bilang, bahkan tanpa kehadiran Paulus, memegang sapu tangan atau kain yang pernah dipegang oleh Paulus, bisa sembuh. Roh jahat bisa keluar. Coba Yesus bisa tidak begitu? Tidak bisa. Jadi secara hierarki teman-teman, secara hierarki, Paulus ini lebih rendah, Yesus ini lebih rendah dari Bapaknya, artinya tidak sama, ya tidak sama, Yesus bukan Bapak bukan Yesus, karena tadi Yesus ini hanya diberi, artinya ada yang memberi. Nah, Bapaknya dari siapa? Dari Paulus. Nah, makanya saya bilang teman-teman, kenapa Yesus ini yang datang ke Paulus ini adalah iblis? Karena apa? Yesus selama hidupnya tidak pernah mengaku bintang timur, iblis, penyesat, Lucifer yang jahat. Tidak pernah. Yesus tidak pernah, apalagi menggunakan bahasa Yunani, aku Alpha Omega. Ini adalah iblis-iblis yang sekarang diimani oleh teman Kristen. Nah, dikatakan di Wahyu 22:16 dikatakan, aku adalah bintang timur, iblis, penyesat, Lucifer yang jahat. Ini apa? Nah, itulah teman-teman bahwa yang disembah oleh Kristen adalah iblis, Lucifer yang jahat, bukan Yesus yang asli. Kalau Yesus yang asli kita hormati, dialah utusan Tuhan, dia diberi kuasa oleh Tuhan dan lain-lain, dia sangat mulia. Dan demikian, silahkan kenapa Kristen menyembah iblis, silahkan. Oke, gini ya. Jadi ayat tersebut menuliskan oleh Paulus Allah mengadakan segala tanda-tanda. Jelas di situ Paulus adalah seorang mediator dari mujizat-mujizat Allah. Karena Allah pada dasarnya Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga sudah tidak tinggal di bumi. Jadi Allah memberikan kuasa kepada Paulus sebagai mediator. Paulus bukanlah ajaran iblis. Paulus menulis, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan. Karena Tuhan adalah orang yang menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat, Dia juga menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat.
Allah adalah kasih dan Paulus mengajarkan kasih. Paulus tidak pernah mengajarkan merampok, bagaimana memperlakukan budak sahaya, bagaimana membagi-bagi harta rampasan. Itu sungguh berasal dari iblis, karena iblis adalah pembuat kejahatan, bapa segala dusta. Nggak bisa ngapa-ngapain dia, hanya minta disujud, bohong sama Yesus. Pada peristiwa pencobaan di padang gurun, bohong sama Yesus, bersujudlah padaku dan sembahlah aku, maka segala sesuatu yang telah diberikan kepadaku akan kuberikan kepadamu. Yesus bilang apa? Berbaktilah kepada Allahmu saja. Yesus bilang begitu karena pada dasarnya iblis itu bohong, nggak bisa buat mukjizat. Biar katanya utusan Allah, tapi nggak bisa buat mukjizat. Jadi iblis pada dasarnya apa? Bapa segala dusta dan Lucifernya. Makanya dia tidak mengerti tentang penebusan dosa, karena dia ingin manusia mati, hidup di neraka bersama dia. Karena pada dasarnya iblis itu seperti itu. Itulah iblis yang menggoreng-goreng ayat-ayat suci dan firman-firman Allah sejak awal permulaan hingga kiamat nanti. Silakan Bang Ba, lanjut. Lanjut ya. Betul, berarti tidak bisa dibantah bahwa ketika Yesus mengaku bintang timur Lucifer iblis yang jahat, ini bukan kata Islam. Jadi ketika ini kitab Wahyu ini keluar, ini Yesus sudah terangkat. Maka Yesus berpesan, waspadalah terhadap Mesias palsu, nabi palsu yang menggunakan namaku, menggunakan nama Yesus. Dia bilang, yang datang kepadamu yang menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tadi diakui Paulus katanya mujizat. Ya kan? Berarti ini kepada siapa? Kepada Paulus. Nah, siapa itu nabi-nabi apa yang Mesias palsu yang menggunakan nama Yesus? Yang datang kepada kamu, datang kepada Paulus. Nah, ini yang palsu, Yesus palsu, yaitu yang iblis. Makanya datang juga ke Yohanes Pembaptis. Kepada Yohanes Bolo Patmos. Katanya di sana datang juga Yesus. Nah, dia mengaku, akulah bintang timur. Akulah Alpha Omega. Sejak kapan Yesus yang asli menggunakan bahasa Yunani, dia mengenal Alpha dan Omega? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengaku aku adalah bintang timur? Ternyata betul bahwa nubuatan Yesus yang disembah Tuhannya Kristen ini sudah dibuatkan di Yeskiel 28 nomor 12. Bahwa ini adalah bintang timur. Bintang timur ini adalah iblis. Yang disembah oleh Kristen adalah iblis, penyesat Lucifer yang jahat. Makanya Yesus berpesan, waspadalah terhadap Yesus palsu yang datang kepada kamu, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan yang menggunakan namaku. Dia bilang, mereka juga bermujizat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita baca ya, kita tidak boleh menafsir. Ternyata betul yang disembah oleh Kristen ini bukan ajaran Yesus, tetapi ajaran iblis. Makanya kalau kita baca di sana dikatakan Yesus ini di Wahyu 22:16, aku adalah bintang timur. Sejak kapan Yesus mengaku bintang timur? Islam tidak boleh menafsir apa bintang timur. Ternyata di Bible dikatakan bintang timur adalah Lucifer. Nama latinnya Lucifer. Terjemahannya apa? Adalah iblis. Jadi Yesus ini yang diimani oleh Kristen ini adalah apa? Selama ini berteriak, Tuhan Yesus, Lucifer, iblis, penyesat. Nah, ini yang disembah oleh mereka. Makanya apa? Kita lihat dari buahnya. Buahnya apa? Dalam penyembahan orang Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, maupun Islam, hikmat. Kita lihat mereka hikmat dalam beribadah. Coba kalau ajaran iblis di gereja, loncat-loncat, salto-salto, nyanyi-nyanyi baik musik, kan iblis ini. Kan tidak pernah diajarkan salto-salto itu. Inilah buahnya. Bagaimana Yesus bilang, lihat dari buahnya. Makanya jangan siapa yang berbicara aku Tuhan, engkau pembuat kejahatan. Bisa dilihat dari buahnya. Kenapa di gereja salto-salto? Itulah Kristen ajaran iblis dan Tuhannya adalah iblis. Terima kasih. Oke, Yesus berkata, jika engkau melihat Mesias ada di sana, Yesus ada di sini, jangan kau ikuti. Sesungguhnya mereka adalah Yesus yang palsu atau Mesias yang palsu. Jika Yesus adalah Allah, maka kata itu bisa berganti bahwa jangan kau ikuti Allah-Allah yang palsu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah disampaikan. Karena pada dasarnya Lucifer itu ingin menyamakan diri dengan Allah.
Jangan kau ikut ala-ala palsu. Itu adalah ala Lucifer yang tidak bisa berbuat mukjizat-mukjizat yang nyata di depan semua orang, yang menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah yang sama dengan Allah Israel dan Allahnya Kristen. Itulah penunjukan. Yesus adalah bintang timur. Betul, dia adalah bintang yang ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Di Yehezkiel, bintang timur itu yang lain ingin membinasakan manusia, dilepas di dalam perut bumi. Jadi bintang timur yang disembah adalah bintang timur yang mati, yang sudah dimasukkan di dalam perut bumi. Jadi bintang timur yang masih di perut bumi yang gak pernah bangkit adalah siapa? Jawab sendiri. Sedangkan Yesus adalah bintang timur yang naik ke langit, yang menerangi, menghapus dosa dunia. Karena pada dasarnya Allah ingin menyelamatkan kita manusia, karena upah dosa adalah maut. Tapi yang dan jika kita diberikan hidup kekal, maka kita akan hidup selama-lamanya. Dan itulah Yesus. Hari ini dia hidup selama-lamanya. Karena dia kekal, dia telah mengalahkan maut. Untuk apa? Untuk umat manusia. Jika engkau ingin menjadi hamba bapa segala dusta, hamba Lucifer, maka hanya maut yang menjadi upamu. Sedangkan kami adalah hamba Yesus. Yesus yang Tuhan yang datang tidak untuk dilayani, melainkan melayani. Yesus menjadi contoh bagaimana hidup yang baik. Dia menjadi teladan bagaimana manusia harus mengasihi. Sebelum perjamuan terakhir, dia membasuh para kaki dari muridnya. Dia bilang apa? Hendaklah terbesar di antara kamu melayani. Jadi Yesus menjadi teladan hidup. Allah ingin kita meneladani dia. Cara hidup manusia harus saling mengasihi, karena itu yang diinginkan Allah, karena Allah adalah kasih. Selesai. Silakan Bang Baal. Terima kasih. Jadi memang tidak bisa dibantah bahwa dia malah meyakinkan bahwa nubuatan Tuhannya Kristen ini memang sudah dibuatkan, bahwa dia adalah datang dari sorga. Iblis datang dari sorga, sama sebelum dia terusir. Makanya iblis juga diurapi, Yesus diurapi. Nah sama halnya ketika Yesus ini ada yang disebut oleh Kristen adalah katanya Tuhan. Ini adalah Tuhannya iblis, bukan kata saya. Di Wahyu 2:16 dikatakan aku adalah bintang timur. Iblis penyesat, Lucifer yang jahat. Bukan kata saya, itu kata ini. Kita baca ya. Makanya bapaknya Yesus ini setan juga. Iblis juga kok. Baca di Hosea 2 nomor 16. Jadi Yesus adalah iblis, bapaknya Yesus juga ada iblis. Kita baca Hosea 2 nomor 16. Kenapa saya menggunakan Baal? Kenapa Baal? Lihatlah, saya baca Hosea 2:16 ya. Mereka katakan ini Yehova, Yahweh. Ini kata Yesus. Jadi Kristen ini penyembah iblis. Betul, bukan kata saya. Coba Hosea 16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baal. Nah, jadi bapaknya Yesus ini adalah Baal, iblis ya. Ini bukan, maaf ya teman-teman, jangan salah paham. Ini bukan bicara Yesus yang kita imani sebagai Isa alaihissalam, tapi Yesus yang disembah oleh Kristen adalah iblis, karena bapaknya Yesus juga adalah iblis. Apa kata dibilang? Jangan lagi memanggil aku Baal. Kalimat-kalimat ini jelas. Kenapa si Baal ini menggunakan nama Baal? Itu karena memang Yesus ini mengaku iblis, yaitu bintang timur, Lucifer yang jahat. Itu sudah dibenarkan oleh teman-teman bahwa tadi itu di nubuatannya ada di Yeskel tadi itu, bahwa Yesus adalah iblis, Lucifer yang jahat. Jadi kalau begitu, kalau Yesus ini kalau iblis berarti dari sananya iblis juga, bapaknya iblis juga. Ya betul. Di Hosea 2 nomor 16 dia bilang bapakku jangan lagi memanggil aku Baal. Jadi panggilan Bapak Yehova Yahweh, dia adalah bapaknya Yesus adalah Baal. Iblis itu sendiri wajar saja kalau iblis melahirkan iblis. Iblis punya anak iblis. Jadi teman-teman, yang disembah oleh Kristen bukan Yesus yang asli. Ya, kalau Yesus yang asli aja disembah udah salah, apalagi ini Yesus yang iblis ini. Jadi teman-teman, dari sekarang kalian ini sudah tersesat bahwa kalian telah menyembah iblis. Yesus adalah iblis, Lucifer yang jahat. Silakan. Oke, semoga Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mengampuni Baal anak baik. Oke.
Jadi jika Yesus adalah iblis, tidak mungkin dia melakukan pengampunan dosa. Dia memberikan kuasa yang sama kepada murid-muridnya. Tidak mungkin dia dimuliakan oleh Allah Bapa yang kekal. Tidak mungkin dia menjanjikan kehidupan kekal jika dia tidak kekal. Karena dia adalah Allah yang hidup. Maut pun tak mampu mengalahkannya. Dia menjanjikan kehidupan kekal bagi umat manusia. Karena apa? Allah menciptakan manusia untuk hidup yang kekal, bukan untuk mati. Mati adalah keinginan iblis. Jika engkau percaya kepada Allah yang benar, percayalah kepada hidup yang kekal. Jika engkau melihat ada orang mati di situ yang sudah ribuan tahun menjadi manusia purba, jangan percaya dia. Sesungguhnya dia adalah nabi palsu, Lucifer, yang mempropagandakan ayat-ayat suci agar manusia itu mati sama seperti dia, yang menyamakan diri dengan Allah, yaitu Lucifer, yang dibuang ke dalam perut bumi, ke dalam neraka, agar bersama-sama dengan Lucifer itu. Makanya sudah dibuatkan oleh Yesus Kristus. Injil atau Alkitab itu tidak pernah berlaku ke belakang, dia selalu berlaku ke depan. Dia menulis dengan strata dan struktur yang rapi bagaimana awal mula penciptaan, selanjutnya bagaimana kisah Adam, selanjutnya bagaimana kisah Nuh, selanjutnya Abraham, selalu bertahap. Karena dia adalah Allah yang teratur, pengatur segala yang teratur. Makanya wahyunya atau kitab sucinya diberikan dengan teratur. Anda bisa membuka Alkitab bagaimana kisah-kisah itu dituliskan berurutan sesuai dengan sejarahnya, hingga nanti di wahyu hari kiamat nanti. Itulah Allah yang benar. Jika hari ini turun ini, jika hari itu turun ayat itu, berarti itu ulahnya iblis. Karena iblis pada dasarnya bisa menjamar sebagai malaikat terang. Jadi dia nggak ketahui bahwa itu iblis, ngaku-ngaku aja, aku ini dari ini, aku ini dari Jibril, bisa saja. Dan yang kalian sembah Allah sebetulnya Lucifer, bukan Allah yang benar. Sudah dituliskan di Markus 24:26. Janganlah engkau pergi ke padang gurun. Janganlah engkau pergi ke dalam kamar atau bilik ruangan. Di mana ada bilik atau kamar di padang gurun, cuma satu-satunya tempat. Seperti itu Bang Bal, silakan. Sudah Oke, lanjut ya. Jadi dilahirkan. Oke, terima kasih. Jadi di Wahyu 5:6 ini pengakuan iblis nih ya, Yesus ini ya. Bukan kata saya ya. Ini Yohanes yang menulis bahwa Yesus adalah iblis penyesat Lucifer yang jahat ini. Bukan kata saya. Al-Quran tidak percaya ini, tapi ini adalah iman mereka. Mereka mempercaya ini. Maka aku melihat di tengah tahta dan tempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Nah, siapa yang anak domba ini? Tentunya merujuk kepada Yesus. Tentunya di sini ada terjemahannya anak Yesus. Seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Ini gambaran apa? Ini ajaran iblis, gambaran iblis. Ya, karena kita tahu Yesus naik ke surga, Yesus yang asli ini, bahwa Yesus datang ke ini sebagai manusia. Kita tahu manusia tidak bertanduk 7, bermata 7. Waktu Yesus naik itu sebagai anak manusia dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini, dia bilang sebagai anak manusia. Nah ini saya bilang Kristen ini menyembah bukan Yesus yang itu, tapi Yesus yang iblis di Wahyu 5:6. Dia bilang anak domba Yesus ini dan bertanduk 7, bermata 7. Berdiri seekor anak domba seperti disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Wah, ngeri nggak? Ngeri. Lalu kenapa Baal kamu menyamakan dia itu dengan iblis? Memang Yesus anak iblis. Saya bilang saya menggunakan Daniel 2:16 tadi bahwa bapaknya adalah iblis, Lucifer, kan begini. Di mana persamaannya Baal kalau Yesus ini adalah iblis tentang tanduk? Oke, Anda baca di Wahyu 12. Kalau tadi di Wahyu 5 ayat 6 bahwa ciri-ciri Yesus adalah iblis, ini dia bertanduk 7, bermata 7. Nah kalau kita lihat bagaimana dengan bapaknya Yesus yang iblis, karena Bang Bal, suaranya nggak kedengaran lagi tuh. Mana suaranya? Mobile.
Bang Baal, oh kebental Bang Baal ini. Bang Baal, ah kebental kan. Ustaz tahu monitor. Dihukum Ustaz Tata. itu dia ngehujat dari tadi. Ya sudah Ustaz ya Tata. abang-abang semua, aku mau makan siang ini. Udah Oh, setengah gimana satu. sih? Setengah satu makan siang lah. Entar naik lagi ya. Enggak, ini naik lagi Bang Baal ini. Enggak, aku makan siang loh, setengah satu. Entar naik lagi. Enggak apa-apa ya. Sama Pak Robert aja. Ada Kristen kan, masih ada Kristen kan. Makan siang lah. Yesus Silakan Ustaz Tata, sudah monitor Ustaz Tata, gantian Ustaz. Ini banyak kebental ini. Bunda Rama. Bunda Rama. Bunda Rama. Bang Baal kebental. Bunda Rama. Bunda Rama. Bunda monitor Bunda. Bunda masih aktivitas itu biasanya di gunung kalau. Bunda Rama. Ustaz Nesta kok turun juga ya? Nggak bisa diskusi dia. Ustaz Tata sudah sholat zuhur Ustaz? Ustaz? Ustaz Tata? Bunda Rama? Bunda Rama? Ustaz Tata? Ya, bantu tete layar dulu teman-teman ya, bantu tete layar. Bang Baal kepental Bang Baal. Naik lagi Bang Baal. Bang Baal, naik lagi Bang Baal. Oh kepental Bang Baal. Kenapa mental? Iya dikira kabur tadi. Aduh. Bang Robert, Murid saya nih, bangunkan ya, kaget ya. Bang Robert. Aduh Bang Robert, Bang Robert Lindor. Aduh, saya lagi dengar itu apa tadi, apa diskusinya si Baal sama siapa tadi tuh. Ya, tapi masih tetap begitulah, dia punya pendapat, dia punya penafsiran, ya saya tetap hargai, tapi ya tidak begitu pendapat mayoritas daripada orang Kristen. Dia bicara masalah Lucifer. Itu kan Lucifer itu, dia nggak tahu itu Lucifer kan disematkan kepada si penghulu malaikat. Dulu dia penghulu malaikat, ketika dia jatuh dalam dosa ya sematan itu nggak berlaku lagi, tapi masih ada yang orang-orang itu tetap menamakan dia Lucifer. Pada arti sebenarnya Lucifer itu kan pembawa cahaya, dan Lucifer itu kan nanti pada abad tidak terlalu positif. Abad 6 apa 16 tuh? Oh, abad 6. Ketika Jerome menerjemahkan Bible ya dari bahasa Yunani ke bahasa Latin itu kan. Itu muncul kata Lucifer yang kalau yang sebenarnya Bosporos yang diterjemahkan oleh
Jerome itu adalah Lucifer, artinya juga pembawa terang. Kemudian kalau di Bible yang berbahasa Ibrani adalah Halal ben Saker, ya, putra Fajari, pembawa terang. Nah, itu disematkan kepada yang Maha Kuasa. Itu aja. Tapi mungkin si ini Baal nggak baca Wikipedia, baca aja itu Lucifer disematkan pada waktu si penghulu malaikat itu belum jatuh atau belum diusir ke dunia. Itu baca dong Wikipedia kalau mau ingin tahu, litar terus seperti itu. Tapi dia kemudian di LAI menulis bahwa Yesus itu atau bintang terang, bintang fajar itu disematkan kepada Yesus, itu dalam arti Yesus pembawa terang, bukan si penghulu malaikat yang jatuh. Itulah itu. Tapi ya nggak apa-apa, dia punya pemahaman seperti itu, berarti dia nggak, literaturnya masih minim lah menurut saya. Mana ada iblis pembawa terang, kan itu yang dimaksud. Nah gitu. Bang Arif, kenapa ini Dia menyimpulkan bahwa Yesus yang di Wahyu itu adalah iblis. Baca dong Wahyu, ya nggak apa-apa, itu pendapatnya dia lah yang kurang Arif, kenapa ini kurang tamasya lah kalau menurut saya. Iya, gini Bang Robert, murid saya. Jadi Islam ini tidak menafsirkan, ya, karena dari logikanya, makanya Yesus berpesan. Baal yang kesayang, Baal kan itu mana ada guru pernah turun kelas, ada kan murid naik kelas dan turun kelas. Tapi nggak apa-apa, kamu tetap aku rindu. Bentar, murid memberikan kamu bukan pencerahan, penggelap apa penggelap. Oke. Jadi Islam, saya sedang bicara sama kamu. Oke, jadi Islam tidak boleh menafsirkan menjelaskan. Tahu itu saya Lucifer Halal itu nggak tahu. Nah ternyata di sini ada Yesus yang mengaku bintang timur. Padahal Yesus yang asli selama hidupnya sebelum terangkat ke langit dia tidak pernah mengaku bintang timur. Itu poinnya. Nah muncul, makanya Yesus berpesan waspadalah terhadap Yesus. Ya, jadi kayak itu apa Pak ya? Mana dia itu Yohanes 8 dia bilang akulah terang dunia. Gimana sih? Bintang timur. Itu Kita kan bicara bintang timur. Dia adalah terang. Bintang timur itu ada dari segala bintang pada waktu pagi hari. Itu kita lari ke original text dulu. Istilah. Ya, nanti itu tafsir Anda saya hormati gitu kan. Kalau Anda memang tidak selama ini tidak sadar yang Anda saya hormati gitu kan. Kalau Anda tidak sadar selama ini yang Anda sembah adalah iblis ini tidak apa. Kalau Anda tidak sadar selama ini yang Anda sembah adalah iblis ini tidak apa. Kamu nge-like. Anda tidak sadar selama ini yang Anda sembah. Kamu nge-like. Apa? Cek. Oke, itu udah saya mute. Ya, jadi teman-teman, kalau Kristen ini memang tidak sadar yang dia sembah adalah iblis, gitu kan, tidak sadar. Karena Yesus yang asli sudah terangkat ke langit. Nah, sebelum terangkat ke langit, Yesus sudah berpesan, waspadalah terhadap Yesus palsu, Mesias palsu yang menggunakan namaku. Nah, ada muncul ini kepada Yohanes ini, katanya di Pulau Patmos muncul, aku Yesus bintang timur, aku Alfa Omega. Padahal Yesus sudah berpesan jangan percaya, tetapi dalam iman Kristen percaya dia. Berarti betul itu Yesus yang palsu. Kalau Yesus yang palsu adalah iblis, datangnya dari iblis, gampang kok. Nah, kita tidak menafsirkan apa tuh bintang timur. Saya bilang, kenapa Yesus di sini kok mengaku bintang timur? Ternyata bintang timur ini teman-teman bukan kata saya. Kata Bible sendiri bintang timur ini diambil dari kata apa? Hailale tadi itu betul. Di sini dijelaskan, ada penjelasannya dari Bible sendiri menjelaskan. Halal ben Sakar. Bintang timur ini adalah penjelasannya apa? Yesus mengaku bintang timur. Kenapa Yesus ini yang iblis ini mengaku bintang timur? Karena Yesus yang asli tidak pernah mengaku bintang timur. Di sini penjelasannya, bintang timur adalah salah satu gelar Yesus Kristus. Itulah bahasa metafora. Metaforanya adalah iblis.
Nama latinnya bintang timur adalah Lucifer. Bukan kata saya. Islam tidak mengenal itu apa tuh metafora Lucifer apa. Bible sendiri menjelaskan, makanya di situ Yesus mengaku aku adalah bintang timur, iblis, Lucifer. Nah, apa Lucifer? Islam juga tidak mengenal apa tuh Lucifer ya. Dia bilang di sini dijelaskan, Lucifer dijelaskan juga teman-teman, bukan kata saya. Di sini Lucifer adalah iblis yang jahat. Nama Lucifer hampir secara universal dianggap oleh gereja Kristen sebagai sebutan bagi iblis sebelum kejatuhannya. Betul, berarti Yesus ini menggantikan posisi iblis yang jatuh dari sorga. Makanya Yesus terangkat ke sorga. Dia karena tahu posisi di iblis ini, posisi di sebelah Bapa ini kosong, karena sudah iblis sudah Lucifer sudah jatuh ke bumi, maka posisi kosong ini. Jadi Yesus ini datang ke bumi ini menggantikan Lucifer dan naik menggantikan posisi Lucifer. Jadi Yesus adalah iblis, Yesus Lucifer, bukan kata saya. Saya tidak menafsirkan. Di sini apa kata Lucifer ini? Dalam original text-nya dia bilang Hailale, dia bilang. Dalam terjemahan baru itu diterjemahkan bintang timur. Saya bacanya hanya baca ya. Dalam American Version atau King James Version ini definisinya dijelaskan. Bintang timur adalah Lucifer, bukan kata si Baal. Like beer, shining one, morning star, Lucifer. Itu bintang timur definisinya. Apa di sini? Of the king of Babylon and Satan. Jadi Yesus ini adalah setan, Yesus adalah iblis. Ini menurut data, bukan kata saya. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan. Jadi Yesus ini memang menggantikan posisi iblis dan nanti naik ke surga ini, naik ke langit ini bukan menggantikan dia naik ke surga, memang naik ke surga begitu saja. Tidak, dia menggantikan posisi Lucifer yang dulunya kosong. Gampang kok. Nah, begitu silakan. Udah? Gantian dong. Tadi kamu bilang, kamu nggak sadar ya, Pak? Sebelum kejatuhannya, dia namanya itu disematkan itu. Sebelum kejatuhan, sebelum dia diusir, dia disematkan sebagai Lucifer atau bahasa ininya ya, bahasa teks aslinya adalah fosforos, bahasa Yunani kan. Teks aslinya kan fosforos ya, Yunaninya. Untuk bahasa Ibrani kan itu Helal Ben Sakar ya, itu bahasa kemudian diterjemahkan ke Latin tadi kamu sendiri, itu abad 6 itu oleh si Jerome yang membuat Vulgata itu kan. Tetap di bawah itu, tapi Pak itu disematkan sebelum, tadi kan udah bahas sebelum kejatuhannya itu kan. Jadi kalau dia jatuh, dia apakah masih di sematan sebagai pembawa cahaya masih berlaku? Ya sudah tidak. Nah, kamu juga bilang situ sudah digantikan oleh Yesus. Yesus tetap dari dulu sampai sekarang adalah pembawa terang. Dia bilang akulah terang dunia. Itu dia bilang di Yohanes 8. Nah kemudian kenapa dia bisa? Yesus sendiri bilang di Matius 18 ayat 20. 2-3 orang membicarakan namaku, aku hadir di tengah tuh. Jadi Yesus itu hadir terus. Bukan dia sudah terangkat di surga lalu dia nggak kemana-mana. Dia ada omnipresent. Ya, dia maha hadir. Dia juga bilang di Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang menyertai apa? Yesus dalam bentuk apa? Roh. Itu Yesus yang ngomong, kalau bukan Baal yang ngomong atau saya ngomong, Yesus yang ngomong. Dia akan menyertai orang-orang yang percaya sampai akhir zaman. Dia juga bilang di Matius kan tadi, Matius 18:20, kamu bicara tentang aku dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah. Tuh, itu Yesus yang ngomong. Mana si iblis tuh namanya dulu itu. Si Bilis Si Bilis itu dulu itu julukannya atau sematannya. Tapi ya sudah tidak berhak lagi dia. Tapi ada orang-orang yang menulis itu cerita-cerita apa seperti komik mungkin atau apa itu difilmkan, malah masih disematkan nama Lucifer. Padahal mereka nyadar bahwa itu arti daripada Lucifer itu pembawa terang.
Helal ben Sakar, Helal ben Sakar ya. Itu artinya definisi daripada Lucifer dalam bahasa Latin, tapi dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani itu. Masa mau di ya itu tinggal Baal mau tafsirkan seperti itu adalah Yesus. Si iblis itu kamu punya ini, kamu akan bertanggung jawab masalah itu. Tapi itu urusan kamu lah. Kalau saya sih terserah, bukan, sebab saya bukan hakim kan. Saya kan hanya pemberita Injil ya. Namun si Baal ngaku pemberita Injil yang salah, ya silakan, dia punya urusan, dia akan bertanggung jawab. Gurunda, silakan masuk Gurunda. Sekarang dari Maaf Gurunda, iblis. tadi lagi sholat Gurunda ya. Lanjut Ustaz. Gurunda. Iya. Oh, Sensei. Oh iya, saudaraku. Siap. Kemarin saya diundang, saya sebenarnya diundang untuk ke Makassar, tapi akhirnya saya ke Padang. Teman saya aja yang nanti ada acara di Makassar. Kemarin memang ada acara, saya kebetulan diinfokan juga, Sensei. Cuman Ada saya pelantikan ya, nggak hadir. Iya betul. Pak Usma Uskara Pak Uskara terpilih lagi Sebagai ketua. ketua umumnya. Oke, Nah, lihat baik. hadir itu gurumu, Ada. Dokter siapa? Farhan ya. Farhan. Dia saya lihat tuh ada di fotonya, dia kirim juga ke saya. Iya. Kita boleh sedikit masuk ke tema, Sensei. Boleh yes. Baik. Saya menarasikan, kemudian nanti Sensei tanggapin ya. Iya. Di abad pertama ada utusan Tuhan yang kami kenal dengan nama Yesus. Cakupan ajarannya Yesus adalah mengajarkan bagaimana kaumnya Bani Israel. Jadi ruang lingkupnya adalah Bani Israel. Bani Israel ini artinya keturunan Yakub. Islam di situ nggak ada, dan juga Kristen dalam hal ini Roma Yunani juga tidak menjadi bagian daripada ajaran Yesus. Jadi menurut hemat kami sebagai seorang Muslim, apapun nasihat Yesus, peringatan Yesus kala itu tujuannya untuk memperingatkan Bani Israel. Salah satu poin peringatan Yesus kepada Bani Israel adalah agar waspada kepada penyesat yang datang kemudian setelah dia memakai nama Yesus. Menurut hemat kami, nama Yesus digunakan untuk menyesatkan banyak orang oleh iblis. Jadi penyesat yang adalah iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Andai saja Yesus berpesan di abad pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai nama Nabi Muhammad, gelarnya Subhanahu wa ta'ala, Sallallahu alaihi wasallam. Maka kami umat Islam dengan teori berfikir akan sampai kepada kesimpulan penyesat yang harus dihindari menurut Yesus itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Poin keduanya, penyesat itu datang kepada kamu. Berarti penyesat itu datang kepada Bani Israel abad pertama yang hidup bersama dengan Yesus, yang menerima pesan dari Yesus saat itu juga. Nabi Muhammad tidak pernah datang di abad pertama menemui murid-murid Yesus. Dan tidak ada indikasi abad ke-7 bisa berkesinambungan hadir di abad pertama. Sedangkan yang pertama yang harus kita paham adalah di Wahyu 22 di situ dikatakan bahwa iblis tua, yaitu setan, dilemparkan turun ke wilayah Aikomene, yaitu kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi, salah satu cakupan wilayahnya itu termasuk Yunani. Ruang lingkup Yunani berbicara mengenai Pulau Patmos, itu termasuk. Pulau Patmos itu adalah bagian dari Yunani. Artinya bahwa iblis tua yang dilemparkan ke bumi itu juga mencakup Pulau Patmos. Iblis tuanya, yaitu wilayah kekaisaran Romawi, termasuk Yunani. Pulau Patmos ini yang kita tahu ada sosok yang memakai nama Yesus. Kata Yesusnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, di Pulau Patmos, di mana tadi kita mendengarkan di Wahyu 12:9, iblis itu datang di sana.
Tiba-tibanya Yesus berkata, Matius 24 nomor 3, berkata bahwa penyesat itu memakai nama Yesus. Nah, ada yang memakai nama Yesus di situ, yaitu yang datang ke Pulau Patmos berkata, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Ini ngaku Yesus nih, bukan ngaku Nabi Muhammad, tetapi ngaku Yesus. Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, waspada kepada Yesus. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat yaitu Yesus sendiri. Maksudnya Yesus sendiri itu namanya, tapi oknumnya berbeda. Nah, yang datang di Pulau Patmos namanya Yesus, disembah di gereja namanya Yesus. Yang datang kepada Roma namanya Yesus. Yang datang kepada Yunani namanya Yesus. Yang datang ke Indonesia namanya Yesus. Ini menjadi tolak ukur karena nasihat Yesus, bukan kebencian, bukan karena tidak suka, enggak. Yesusnya yang mengatakan. Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ketika ditanya oleh orang Yahudi, Yesus, tolong sampaikan kepada kami, apa tanda kedatanganmu? Nasihat Yesusnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Berarti penyesat ini memakai nama Yesus. Nah, ketika ini kita tangkap, ada yang datang memakai nama Yesus. Dari mana arahnya? Dari Arab atau dari Roma Yunani? Jelas dari Roma Yunani. Memakai nama Yesus itu sudah di luar ajaran Yesus tuh. Yesus hanya menasihatkan Bani Israel. Di luar Bani Israel, yang kedatangan Yesus yaitu Romawi Yunani. Ada nggak Yesus datang ke Arab? Nggak ada. Nggak ada. Di luar Yahudi, yang kedatangan Yesus, sosok Yesus hanya Roma Yunani. Berarti penyesat itu bekerja di mana sekarang? Nah, ini Sensei, saya bukan mau mengada-adakan sebuah keadaan, tapi itu yang saya temukan di dalam Bible. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang sekarang menjadi pengikut Yesus di luar Yahudi hanya Kristen. Maaf, itu fakta. Kalau di Arab bukan pengikut Yesus, di Arab pengikut Nabi Muhammad. Tidak ada Yesus menasihati, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Mesias. Nah, satu-satunya kelompok antara Islam dan Kristen yang didatangi Mesias itu hanya Kristen. Makanya Kristen disebut Kristen karena disebut Kristen itu pengikut Kristus. Kristen itu Mesias. Kristen adalah pengikut Mesias. Sekali lagi, satu-satunya bangsa asing di luar Yahudi yang kedatangan Mesias, yang kedatangan Kristus, bahkan menabeli diri mereka pengikut Mesias, pengikut Kristus, hanya Kristen. Kalau bukan Kristen yang kedatangan penyesat yang mengaku Yesus Kristus itu, lalu siapa lagi? Islam enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak. Cuman satu, Kristen. Kalau ada yang lain, ya saya belum tahu dan belum menemukan itu. Seperti itu senseiku yang saya hormati. Silakan. Terima kasih. Memang nama Yesus ini dahsyat sekali ya, sehingga ada orang menjual-jual nama itu ya. Itu sudah diperingati oleh Yesus juga. Itu sejak kalau berhubungan dengan nabi palsu itu kan sejak waktu Yesus ada juga sudah banyak muncul nabi palsu. Nabi palsu memang tidak dispesifikkan kepada nama seseorang ya. Biasa cuma identifikasi kepada bangsa Yahudi ya, itu ya mereka. Kemudian sampai saat ini ya, yang dibilang nabi palsu itu bukan dari Arab aja, dari mana-mana ya. Yang namanya nabi palsu itu orang yang mengajarkan menyimpang dari ajaran Yesus, itu yang disebut nabi palsu. Siapa saja dia. Nah kemudian itu yang tadi bang, yang tidak ada yang dari spesifik dari Arab, tidak ya. Yang Yesus bilang, kalau kita baca di Korintus 8 itu kan, hati-hati dengan nabi-nabi palsu ya, Mesias-Mesias palsu ya. Nah itu kemudian Yesus lihat di Matius juga kan, Mesias-Mesias palsu. Nah kemudian orang membawa-bawa atau menjual nama Yesus, sedangkan perintah Yesus adalah di Markus
ya kita boleh mengusir setan dalam namaku. Yesus berarti bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Nah, arti dari Yesus itu nama Yesus ya, yang kalau di Yunani kan Iesos ya. Kalau di Ibrani adalah Jehoshua. Jehoshua atau itu bentukan dari dua kata. Yang satu itu Jehovah atau Yehovah, ya itu atau Yasa, itu Tuhan yang menyelamatkan. Itu arti daripada Yesus. Itu Yesus itu adalah gelar nama untuk Yahweh ya, Yehova ya. Jadi Yahweh yang kami kenal, kebetulan saya pahamnya adalah Trinitas ya. Yehova yang kita kenal adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya, yang namanya satu. Maka di Yohanes 28 ayat 8, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Putra. Satu nama ya, satu nama itu dalam nama Jehovah ya, atau Yehoshua itu. Jadi ketiga oknum ini namanya satu, tapi mempunyai tiga oknum dan hanya satu hakikat. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi siapa-siapa yang menjual-jual nama Yesus, ya kalau dia menyimpang dari ajaran Yesus, ya itu dibilang penyesat atau antikristus, atau dia adalah Mesias palsu. Sebab perintah Yesus, usirlah setan dalam namaku. Dengan namaku ini akan mengampuni dosa. Itu di Lukas ya. Jadi dengan nama Yesus. Jadi nama Yesus memang sangat populer ya. Tapi ya banyak orang nebeng di situ. Tapi tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yaitu tentang ajaran kasih, mengasihi sama manusia. Itu maksudnya. Saya kira itu dulu, Bang Juma. Baik, Sensei, makasih. Jadi Yesus ini ketika penyesat menggunakan namanya tidak akan berhasil menyesatkan kalau cuman ece-ece. Harus penyesat ini memiliki kesaktian, mampu menyesatkan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alat untuk supaya menjerat banyak orang-orang untuk disesatkan dalam nama Yesus. Tapi bukan itu inti daripada pembahasan ini. Inti dari pembahasan ini adalah Yesus Bani Israel, Yesus, Bani Israel. Ini nasihat-nasihat Yesus untuk kaumnya sendiri, Bani Israel, agar waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada mereka. Di Arab tidak ada Kristus yang kemudian menghantarkan orang Arab datang kepada orang Israel. Telah datang Kristus di kami loh. Dia mengatakan begini, bla 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 dan seterusnya. Tapi yang datang kepada bangsa Arab itu Nabi Muhammad, yang mengajarkan kemudian pencipta langit dan bumi. Sedangkan Yesusnya mengatakan datang kepada kamu. Berarti penyesat itu datang kepada murid Yesus. Dari mana datangnya? Dari luar bangsa mereka yang ngaku-ngaku pengikut Kristus dan Kristus itu sendiri. Nah, sekarang yang menggenapi yang kita sedang cari. Tadi saya membacakan sebuah data Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua atau ular tua, yaitu iblis atau Satan, yang dilemparkan ke seluruh ekumene. Ekumene itu adalah mohon maaf, gereja-gereja persekutuan di Kekaisaran Romawi. Itu original teksnya itu jelas itu. Iblis tuanya dilemparkan ke Romawi, wilayah Kekaisaran Romawi. Iblisnya itu dibuang ke situ. Itu fakta, itu real tertulis. Mau seperti apapun lembaga Bible Indonesia memplesetkan terjemahan kata oikomene, itu tidak akan pernah bisa merubah fakta bahwa ekumene itu adalah persekutuan, perkumpulan gereja-gereja yang ada pada mulanya berkisar di wilayah Kekaisaran Romawi. Ruang lingkupnya kemudian salah satunya adalah di wilayah kekuasaan ekumene ini muncul pemberitaan adanya sosok yang datang membawa-bawa nama Yesus, aku tunas Daud. Apakah sulit bagi iblis mengaku demikian? Apakah iblis sulit mengaku Yesus? Enggak mungkin, karena Yesus mengatakan penyesatnya datang justru memakai namaku.
Berarti iblis ini kudu tampil mengatasnamakan Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Tidak mungkin iblisnya menggunakan nama bom-bom, nggak mungkin. Tidak mungkin menggunakan nama Bang Suma, nggak mungkin. Kenapa? Bang Suma tidak sakti, bom-bom juga tidak sakti. Yang sakti mandraguna pada zaman itu Yesus. Bisa mengusir setan pakai namanya, bisa bermujizat pakai namanya. Maka iblis menggunakan nama itu untuk menyesatkan banyak orang. Akulah Yesus, ikutlah denganku. Nah, ini fakta. Berarti penyesatnya itu bukan Nabi Muhammad, bukan Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi penyesatnya itu bernama Yesus, bergelar Kristus. Hari ini siapa pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi? Bukankah Yesus itu adalah raja untuk bangsa Yahudi? Lukas 1:33, Yesus akan menjadi raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub dan kerajaannya tidak berkesudahan. Nih, di sini ada yang non Bani Yakub juga mengaku pengikut Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang mana? Bukankah Yesus itu sudah menasihatkan Bani Israel agar waspada kepada Yesus? Itu real. Jadi yang harus diwaspadai Yahudi adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang palsu. Dengan pengikutnya, pengikut Yesus palsu. Kami sebagai umat Islam yang hadir belakangan melihat ada dua tonggak yang berdiri. Apa itu Yahudi? Yang kedua adalah Kristen. Di mana di antara dua kelompok ini yang pernah didatangi oleh Yesus asli? Orang Yahudi. Nah, setelah kami mengkaji ternyata ada Yesus palsu. Kira-kira Yesus palsunya bekerja di Roma Yunani, Yesus aslinya, kira-kira Yesus asli bekerja di Roma Yunani, Yesus palsu di Yahudi. Kurasa itu kebalik. Kebalik pasti. Nah, kita butuh kesadaran logika. Kita butuh kesadaran berpikir dan kesadaran beragama. Agama boleh mengatakan kita pengikut Yesus. Agama boleh mengatakan kita pengikut Nabi Muhammad. Kita boleh mengaku kita beriman kepada Nabi Musa. Boleh, boleh, sangat boleh. Tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup hanya mengklaim diri kita pengikut Kristus. Tidak cukup hanya mengklaim kita pengikut Nabi Muhammad. Kita harus mencari tolak ukur yang menjadi takaran adalah benang merah. Benang merah. Orang Islam tidak mengaku dirinya pengikut Kristus. Orang Kristen mengaku pengikut Kristus. Tonggak yang benar, Yesusnya meminta agar waspada kepada Yesus. Nah, sekarang untuk mendeteksi itu, siapa yang menjadi pengikut Kristus atau Yesus palsu hari ini? Umat Islam? Umat Yahudi? Atau orang Kristen? Umat Yahudi tidak menerima Yesus, berarti bukan pengikut Yesus hari ini. Nabi Islam yaitu Nabi Muhammad. Umat Islam melakukan prosesi agama karena mengikuti Nabi Muhammad. Kristen saudaraku yang kukasihi mengikuti ritual-ritual keagamaan karena mengikut kepada perintah Kristus yang datang kepada Paulus. Kalau orang Yahudi hari ini bukan pengikut Kristus, kandidatnya tinggal satu, yaitu Kristen. Namun mudah-mudahan bukan Kristen yang menjadi korban penyesatan Yesus palsu, tetapi ada di luar Kristen. Tapi saya belum temukan siapa mereka. Saya kira begitu. Silakan Sensei. Ya memang bertebaran lah yang dibilang Mesias, yang mengaku Mesias. Tapi kan diingatkan oleh 1 Yohanes 4 ayat 1 kan, ujilah setiap roh itu. Jadi kita uji. Kalau dia masih ke orang Kristen udah pastilah kalau diuji ini yang berasal dari Allah atau bukan. Itu nggak perlu lagi diajarin. Saya kira orang-orang Kristen udah paham itu. Yang dibilang Yesus palsu atau Mesias palsu. Maka kita bukan jadi orang Kristen tok saja atau Kristen tanpa pengetahuan ya. Jadi kita berpengetahuannya. Dan diingatkan oleh 1 Yohanes 4 ayat 1 itu kan, ujilah setiap roh yang datang, apakah dia berasal dari Allah. Nah, itu orang Kristen udah paham. Nah, kemudian kenapa dia datang kepada Israel? Memang ada ayat, saya lupa itu ayatnya. Firman itu diberikan pada Yakub ya, pada Israel ya. Maksudnya firman itu
seperti dari Taurat dan segala apa apa itu yang ditulis oleh para nabi, itu kan datangnya dulu bukan ke bangsa lain, datangnya kepada bangsa pilihan, adalah bangsa keturunan Yakub. Maka Yesus ya hadir di situ dulu. Kemudian tidak berhenti situ, dia sedang ngomong ya di Yohanes 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, jadi dunia bukan dunia punya Israel saja, dan banyak ayat-ayat itu ya. Kemudian dia bilang juga di Yohanes 17:20, kemudian dia bilang di Matius 26:28 ya, dia untuk seluruh dunia. Matius 24 ayat 14, Injil untuk seluruh dunia ya. Jadi memang kedatangan dia pertama ya kepada dia sebagai orang Israel, ya dia harus datang ke situ, kemudian berkembang ke mana-mana gitu kan. Sejarah kan gitu, kronologis kan gitu, bukan ujuk-ujuk langsung ke seluruh dunia. Itulah sistematis daripada pemberitaan firman Tuhan. Tuhan bukan langsung kepada seluruh manusia, kasih firman, bukan. Maka Tuhan mengajar, sekaligus juga Tuhan mengajarkan kalau kita bersistem adalah satu dulu yang kita sasarkan gitu ya. Jadi satu sasaran dulu, baru sistem itu bisa berkembang kemana-mana. Bukan langsung blok dikasih semuanya, nanti kan pada bingung. Itu pun sudah secara sistematis, secara kronologis maupun secara empiris itu dari itu kan masih juga banyak yang nggak percaya. Jadi saya kira berhentilah memahami bahwa Yesus hanya khusus orang Israel. Nah kalau memahami tentang Israel itu kan bangsa pilihan, bangsa pilihan ya, yang menuju kepada umat pilihan. Arti daripada Israel yang luas ya secara rohani, semua kita adalah orang Israel. Israel kan artinya adalah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, kemenangan yang dari Allah, atau gitu kan. Nah jadi kita bangsa orang-orang dari suku apapun, seluruh bangsa yang menjadi umat pilihan itu disebut Israel secara rohani. Begitu maksudnya, jangan kita letterlock begitu cara berpikirnya ya. Jadi berpikir cara letterlock silakan. Kemudian tapi kita juga belajar bahwa pemberitaan firman ini bukan secara letterlock saja ya, secara rohani ya, secara rasional maupun irasional ya. Itu yang saya pahami. Jadi jangan terlalu terkungkung bahwa begitu. Untuk kepada tamu. Oh ya, silakan. Ya. Saya lagi ini ya diskusi. Silakan ya, bersihkan. Itulah ada yang mau bersihkan kamar saya. Jadi gitu, saudara Juma. Apa yang Anda itu memang selama ini saya lihat Anda berfokus pada situ ya, Pak, nggak apa-apa. Nah, coba berkembang. Kemudian nggak didatangkan kepada Timur Tengah ya. Pemberitaan ini kan sampai sebelum sampai ke abad 7 sebelum Nabi Muhammad ada kan, kekristenan kan sampai menyebar ke sana kan. Sampai maka ada kekristenan dari Mesir, dari Timur Tengah itu Syria dan segala macam. Itu kan sudah berkembang, tapi berjalannya waktu ya kalau saya lihat bergeser ya. Nah itu, jadi bukan kekristenan itu hanya di Yerusalem saja. Kan dibilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kan. Kisah Rasul mulai dari Yerusalem, Yudea dan ke seluruh dunia. Nah, itu kan pemberitaan untuk ajaran Yesus. Ya, itu tentang ajaran kasih ya. Itu. Nah, itu saya kira itu dulu. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih, Sensei. Jadi apapun itu, saya salah tafsirkah atau saya salah memahami, namun sejauh saya belajar, Yesus itu mengajarkan hanya kepada Bani Israel saja. Kalau hari ini ada juga dari non-Israel, inilah muncul pertanyaan, yang dari non-Israel ini pengikut Yesus juga kan? Iya. Yesus yang mana? Kan Yesus minta supaya waspada kepada Yesus palsu.
Nah sekarang kalau Yesus palsu itu tidak datang kepada Kristen yang non-Israel ini, lalu Yesus palsunya datang kepada siapa? Yang memakai nama Yesus, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, itu yang mana? Islam kagak, hanya Kristen yang melakukan itu. Tapi kalau hari ini saudara kami Kristen mengatakan, oh enggak dong, kami ini oke. Tapi tolong tunjukkan orang banyak yang disesatkan Kristus. Karena orang banyak yang disesatkan Kristus ini sudah pasti mereka menggelari diri mereka sebagai pengikut Kristus. Satu-satunya pengikut Kristus yang bisa kami temukan di bumi ini kan cuman Kristen. Nah, kalau bukan Kristen yang adalah saudara kami, lalu pengikut Kristus yang palsu itu mana? Kan kandidatnya cuma satu. Dan yang datang kemudian berhubungan dengan murid-murid Yesus itu kan cuma Kristen yang sekarang ininya. Tapi kalau dikatakan bukan, ya sudah. Oke, kita tidak memaksa. Ini kita cuma diskusi, apalagi saya bersoal jawab dengan guru saya. Ya, jadi tak ada pemaksaan dalam apa yang saya paparkan. Saya hanya menyimpulkan bahwasanya kami Muslim tidak menemukan pengikut Kristus di luar Yahudi selain Kristen. Di balik itu semua, kami tidak menemukan pengikut Kristus palsu. Tidak ada pengikut Kristus di bumi ini selain Kristen. Kalau Kristen pengikut Kristus asli, berarti kami harus mencari pengikut Kristus yang palsu itu mana. Seperti itu. Sangat sederhana. Karena penyesat itu menurut Yesus datangnya tidak memakai nama Siddhartha Gautama, tidak memakai nama Krishna, tidak memakai nama Nabi Muhammad, tetapi memakai nama Yesus. Satu-satunya komunitas di atas muka bumi ini yang menyebar ke seluruh dunia mengatasnamakan kasih, ya hanya Kristen. Hanya Kristen, tak ada yang lain. Jadi untuk sementara ini kami belum menemukan kalau sekiranya itu bukan Kristen. Karena yang kita cari ini adalah nubuat Yesus, penggenapan dari nubuatan Yesus, pelaku firman. Mereka-mereka yang kemudian berlaku bersesuaian dengan nubuat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya kelompok di luar Bani Israel yang datang memakai nama Yesus. Kami murid Yesus loh, kami pengikut Yesus loh, kami beribadah kepada Yesus loh, kami berdoa dalam nama Yesus. Cuman Kristen yang kami kenal hari ini. Roma Yunani, kemudian nyebrang ke Belanda, Portugis, lalu nyebrang kemudian ke Indonesia. Hanya itu yang kami kenal. Orang-orang yang disesatkan kemudian dengan memakai nama Yesus selain itu kami tidak tahu. Karena yang datang kepada Bani Israel, bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Arab tidak. Tidak pernah bangsa Arab datang kepada murid-murid Yesus kala itu, nggak pernah. Yang datang kepada murid Yesus itu hanya bangsa Roma dan Yunani. Bahkan ternyata tertulis kalau murid-murid Yesus dibantai oleh oknum yang saudara sendiri, yang saudara Kristenku sendiri kenal dengan nama Paulus yang tadinya Saulus. Nah, jadi wajar ketika kami berpikir bahwasanya Kristus palsu itu yang datang dengan nama Yesus dan yang kami temukan hanya Kristen hari ini. Kalau kami salah, berarti kami harus punya PR, kami berarti punya PR besar mencari komunitas baru di luar daripada Kristen yang mana pendiri agama mereka pernah datang kepada murid-murid Yesus dengan membawa nama Yesus, padahal sebenarnya padahal sebenarnya oknum ini tidak pernah bertemu Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Itu PR besar bagi kami, Sensei. Silakan. Mungkin saudara Bigma, ya. yang lain. Gini, silakan. Tadi Anda mengatakan bahwa belum pernah ketemu pengikut Yesus yang dari Yahudi lah. Ya memang belum pernah ketemu secara fisik ya, mungkin secara literatur mungkin sudah paham. Itu pengikut Yesus kan orang Yahudi itu, 12 murid. Ya, itu orang Yahudi. Mamanya sendiri, bapaknya sendiri, Zakaria, orang Israel. Zakaria dan istrinya, ya, itu orang Israel. Yang pertama-tama percaya kepada Yesus ya. Kemudian ada 70 murid. Kemudian dia memberi makan kepada 5.000 orang. Itu laki-laki saja yang dihitung loh. Laki-laki bapak-bapaknya saya, anak-anak dan istrinya dihitung. Itu semua percaya dia. Banyak.
Nah memang secara fisik saya juga belum pernah ketemu sama mereka kan, karena mereka abad 1 itu. Nah itu jadi mungkin keliru kalau dibilang belum pernah ketemu secara fisik, ya memang. Tapi secara tertulis kan di 4 yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan para surat-surat itu kan, bahwa kebanyakan mereka tuh dari orang sana, orang Israel ya, pengikut pertama. Sehingga di Yohanes 17:20 coba kita baca ya. Yohanes 17:20 ya, saya baca supaya ini memang secara fisik enggak, tapi secara terus ada kan. Yohanes 17 ayat 20. 17 ayat 20 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka itu maksudnya murid-murid. Jadi Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan para murid. Ya dibilang rasul ya, nanti saya salah ingat lagi. Dibilang istilah Arab yang pakai istilah itu ya. Ya, jadi kemudian Kristen itu menyebarkan itu kita secara apostolos ya, dari murid ke murid ke murid. Nah, itu Yohanes 17:20, dari murid ke murid ke murid ke murid. Ya, muridnya Yohanes kita kenal dari Papias, ada Clement, Ignatius dan banyak-banyak. Dari mereka tuh Injil diberitakan ya, Injil diberitakan atau pemberitaan tentang Yesus waktu dia hadir di dunia. Nah, itu yang dibilang Injil ya. Ya, itu yang dibilang Injil. Nah, Injil Yesus itu maksudnya Yesus memberikan kabar baik bahwa dia turun dari sorga. Itu dia bilang Yohanes 6 ayat 38 ya. Dia turun dari sorga loh. Yohanes 8 dia bilang kamu dari bawah, aku dari atas. Itu Yesus sendiri bilang bahwa dia datang dari Allah. Kemudian Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Allah. Nah gitu kan. Berarti dia bukan manusia biasa, tapi dia mempunyai dua oknum. Kalau kita di Tritunggal ya sangat percaya itu ya, bahwa Yesus itu duinator ya, dua kodrat yang satu pribadi. Itu ada di Yohanes 3 ya, mulai 13 sampai 18 itu. Itu dia bilang siapa dia adalah manusia, anak manusia, dan dia anak tunggal Allah. Itu dia sendiri bilang itu. Sehingga pada konsili Efesus tahun 431 itu dikonsilikan bahwa Yesus adalah dua kodrat. Ya, itu abad 1 udah ditulis sama Yohanes bahwa Yesus itu dua kodrat ya, tapi dikonsilikan pada abad 5 ya, dan sampai 451 juga itu dikonsilikan untuk meneguhkan itu, bahwa supaya ajaran itu jangan menyimpang, semua harus back to Bible. Itu maksudnya. Jadi kalau dibilang Saudara Juma secara eksplisit itu belum menemukan. Nah itu memang secara fisik nggak menemukan yang orang-orang abad 1 itu yang pengikut ya. Kami lah abad ini yang sesuai dengan, hanya ada ayatnya loh. Yohanes 17 ayat 20 kan. Jadi bagi orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka. Nah, kami adalah orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para murid. Beruntun ya, berturut-turut dulu Bible sebelum dikanon tuh secara oral, bukan secara, belum ada itu Bible yang sekarang ya. Jadi dari mulut ke mulut bahwa cerita itu seperti itu. Akhirnya ditulis. Setelah ditulis kemudian dikanonkan pada abad 4 baru selesai semua. Jadi kalau dibilang Saudara Juma belum ketemu, ya itu ada tertulisnya seperti itu. Yesus yang ngomong, bagi mereka yang percaya atas pemberitaan mereka. Nah, itu kan, mereka tidak sedang ini, Yohanes 17 ini kan tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Ya, kalau murid-muridnya. Kemudian dia berdoa juga untuk para murid yang mendengarkan para murid. Itu kan ada ayatnya. Jadi secara fisik mungkin nggak menyadari. Mungkin Saudara juga nggak menyadari, ya saya pengikutnya dia. Tadi Anda sudah percaya bahwa kami pengikut dia adalah disebut Kristen. Oh ya, ya kami disebut, tarik aja apa ya pintu saya. Kami disebut adalah pengikut Kristen, itu ada ayatnya itu juga. Markus 9:41, Roma
Roma 16 ayat 7, Yohanes 17:20 itu tadi ya, Yohanes 17. Yohanes 8 ayat 31 itu kami disebut orang Kristen adalah ini berdasarkan ayat ini. Matius 10 ayat 42, Kisah 11 ayat 26 dan 1 Petrus 4 ayat 16 itu kan kami disebut Kristen bukan satu ayat aja. Nah, kira-kira gitu. Jadi apa yang saudara Juma sampaikan tadi ya menurut saya hargai apa yang Anda terima bahwa sampai saat ini belum bertemu sama orang-orang yang pengikut Yesus yang asli. Nah, kami lah siapa lagi? Memang ada apa di luar kami ada yang pengikut Yesus lain. Ya itu saya nggak tahu ya. Yang kami ikuti adalah secara apa yang ditulis oleh para penulis itu yang ada di Perjanjian Baru lah ya. Itu adalah Perjanjian Baru adalah penggenapan daripada Perjanjian Lama itu. Jadi mungkin saudara Juma belum ini bahwa saya belum ketemu yang maksudnya secara spesifik ya mungkin ya. Tapi secara tulis kami inilah pengikut Kristus yang mungkin saudara Juma belum paham. Nah, siapa lagi yang menyampaikan ajaran Kristus kalau bukan kami tentang kasih ya, tentang baptisan kasih, kemudian apa tentang baptisan kasih dan apa itu berbuat baik kepada sama itu ada di untuk mendapatkan hidup kekal itu kan, itu Yohanes 6 ayat 42 dan sekarang ada juga di Matius 25 itu kan. Kita berbuat apa kepada Yesus itu Yohanes 25 ayat 31 terus. Kita bisa masuk surga karena apa? Berbuat apa kepada Yesus? Berbuat baik kepada Yesus, bukan kepada Yesus asli Yesus langsung, tapi berbuat kepada kuncinya ada di Yohanes 25 ayat 40 sampai saya. Yohanes 25 Yohanes Matius 25 ayat Matius 25 ayat 40 kalau nggak salah ya. Nah, saya bacakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu kan? Itu. Jadi kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kuncinya di Matius 25 ayat salah satu ya itu ya, bilang salah satu ya. Kuncinya adalah di salah satunya adalah Matius 25 ayat 40. Saya baca ulang lagi. Dan raja itu maksudnya dia ya. Sebab Yesus selalu memakai istilah-istilah dirinya itu adalah dia mengistilahkan dirinya adalah orang ketiga tunggal. Dia selalu memakai, padahal dia sedang ngomongin tentang dirinya. Dan raja itu maksud dia sendiri, itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gitu kan, maksud untuk Yesus itu tuh ajarannya, salah satu ajarannya. Ya salah ininya banyak ya, yang diajarkan. Ya itu dulu. Saudara Juma, lanjut. Baik. Saya mencoba untuk mengambil data yang saya sebutkan di Yohanes 17 nomor 20. Yesus berkata, bukan untuk mereka saja aku berdoa. Mereka ini murid-muridnya yang asli. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka muridku. Bukan pemberitaan Paulus. Bukan pemberitaan dari aku, tapi dari pemberitaan mereka. Supaya kita paham, Yesusnya mengatakan bahwa aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka, bukan oleh karena pemberitaan aku. Sedangkan yang terjadi pada Paulus itu pemberitaan dari oknum yang bernama aku. Sedangkan yang didoakan Yesus adalah orang yang percaya, yang mana mereka percaya kepada Yesus karena pemberitaan murid-muridnya. Sedangkan Kristen ini itu bukan dari murid-murid. Kristen ini dari Paulus yang sumbernya adalah Yesus. Tapi Yesus yang mana?
yang didoakan oleh Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan murid-murid. Sedangkan Paulus dan Kristen percaya kepada Yesus karena pemberitaan Yesus sendiri yang langsung kepada Paulus. Sederhana kok itu. Bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka siapa? Mereka murid yang aku doakan. Doaku kepada muridku supaya mereka kemudian selamat dalam penginjilan. Muridku menyampaikan pemberitaan kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Tidak ada perintah Yesus kepada ke-12 muridnya bahwa pergilah ke seluruh dunia. Itu bukan perintah Yesus. Perintah Yesusnya, pergilah kepada domba-domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Itu poin yang pertama. Sekali lagi, bahwasanya Yesus berdoa bukan untuk dunia. Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan murid Yesus. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus murid Yesus atau Yesus? Ya Yesus, tapi titik-titik. Sedangkan yang didoakan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan murid, bukan pemberitaan Yesus titik-titik. Sedangkan yang datang kepada Kristen adalah pemberitaan Yesus titik-titik kepada Paulus. Adakah doa Yesus begitu? Enggak ada. Doaku hanya berlaku kepada murid-murid, dan doaku hanya berlaku kepada orang yang percaya oleh karena pemberitaan murid-murid, bukan pemberitaan Yesus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada Yesus. Yang datang kepada Paulus, Yesus, bukan murid. Ada enggak kemudian murid Yesus mengajarkan Paulus untuk menuliskan 13 buku? Enggak ada. Yang datang kepada Paulus bukan murid, tetapi Yesus. Yesus yang mana? Ini yang jadi masalah. Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Kemudian ketika guru saya, sensei saya bercerita tentang Yesus, nasihat Yesus, bla 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 bla, itu nasihat Yesusnya bukan kepada di luar Israel. Itu nasihat Yesus untuk muridnya Bani Israel. Ini kesalahan fatal yang sudah 2000 tahun. Entah pura-pura atau nggak mau tahu gitu loh. Yesus setiap kali berbicara, dia selalu berbicara kepada Bani Yakub. Tidak pernah Yesus itu berbicara kepada orang di luar Bani Yakub, kecuali dia mengatakan anjing, maaf, atau babi. Jangan kau memberikan mutiara kepada anjing. Jangan kau lemparkan barang-barang kudus kepada anjing. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka ending daripada Matius 7 ini, nabi palsu di luar Bani Israel yang akan datang dengan buahnya memanggil namaku, bernubuat, bermukjizat dan bermukjizat pakai namaku. Itu nabi palsu. Maka jangan kau lemparkan mutiara kepada nabi palsu dan pengikutnya. Jangan kau lemparkan kemudian barang kudus kepada anjing dan pengikutnya. Itu maksudnya. Jadi Yesus mewanti-wanti muridnya agar jangan melemparkan penginjilan kepada non-Yahudi. Adapun yang melemparkan penginjilan kepada non-Yahudi, ya Paulus, siapa lagi? Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Ada nggak murid Yesus mengaku diutus kepada non-Yahudi? Kalau ada, mereka adalah murid yang durhaka karena melanggar pesan Yesus. Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan kamu, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya jangan ke bangsa lain, akan tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat. Nah, sedangkan Paulus mengaku ke mana? Ke bangsa lain. Dan memang Paulus bukan murid. Jadi sentralisasi pengajaran Kristen itu adalah Paulus, bukan Yesus. Adapun Yesus, Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus yang datang kepada ke-12 murid. Beda. Beda Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada non-Israel. Yesus yang datang kepada non-Israel, pemimpinnya adalah Paulus. Itu pasti, itu nggak bisa dipungkiri. Yesus yang datang kepada Bani Israel, pemimpinnya adalah ke-12 murid, meskipun satu berkhianat. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Paulus tidak pernah dipilih.
Paulus dipilih oleh Yesus yang di luar daripada asli. Kenapa saya katakan di luar daripada asli? Catatan yang terpenting yang harus dipahami di sini adalah Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada kaumnya Bani Israel. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Masih adakah kemudian Yesus menyampaikan kitab Roma, Galatia, Filipi? Adakah? Tidak ada. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan kitab-kitab Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan perkataan akulah Alfa dan Omega. Yesus tidak pernah mengajarkan akulah bintang timur. Yesus tidak pernah mengajarkan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Semua data-data itu muncul kemudian setelah Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah aku sampaikan. Sudah aku sampaikan. Muridku telah menerimanya. Sayangnya setelah kita selidiki, tidak ada firman akulah Alfa dan Omega, pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, bla bla bla. Ternyata itu semua muncul setelah Yesus tak ada di bumi. Berarti firman ini firman baru. Firman dari mana menurut saudara kita Kristen? Firman dari Yesus. Nah, Yesus yang mana nih? Itu masalahnya di situ, Sensei. Mungkin sahabat yang lain bisa melanjutkan. Saya ada kegiatan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan materi ini. Materi ini sangat baik. Yang pada intinya bahwa ada dua Yesus, ada dua Kristus. Ada yang asli, ada yang tidak asli. Nah, pengikut daripada yang tidak asli ini kita sementara cari. Kalau bukan Kristen berarti alhamdulillah. Tapi kalau ternyata bukan Kristen, kami umat Islam harus mencarinya. Kenapa harus mencarinya? Karena di Al-Quran juga menerangkan adanya pengikut-pengikut Isa Al-Masih yang kemudian mengajarkan kepada sesama manusia untuk menuhankan dirinya. Saya kira begitu. Mungkin Dinda Tahta bisa mengambil alih. Di sini guru saya Sensei Robert masih mau melanjutkan. Silakan dilayani untuk berdiskusi dengan baik. Terima kasih Sensei. Mohon maaf Terima kasih. kalau ada kata yang kurang berkenan. Silakan. Oh, bagus. Nah, bagus. Nah, ini menjadi edukasi ya. Tapi saya jawab walaupun saudaraku nggak dengar ya. Boleh ya? Tadi yang disampaikan. Silakan. Jadi tadi saudara kita Juma mengatakan bahwa Yesus hanya khusus untuk orang Israel ya. Padahal ada ayat yang ngomong sendiri, Markus 14 ayat 9 tuh kan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Itu maksudnya perempuan yang dia yang mengurapi dia itu kan. Jadi kita belanja seluruh dunia ya. Ya nggak apa-apa, sudah kami ya hanya batas untuk orang Israel. Apa dari Matius 27 Matius untuk seluruh manusia banyak yang apa-apa. Dia baru sampai mudah-mudahan nanti mungkin udah dibaca atau belum, tapi nggak berfokus ke ayat-ayat itu ya nggak. Jadi saya sebagai orang Kristen dan mewakili yang lainnya, mungkin kami baca semuanya apa yang dikatakan. Ini kata-kata Yesus loh, bukan kata-katanya di luar Yesus. Yesus bilang dia untuk seluruh dunia kok. Nah, kemudian dia juga bilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Injil berita dari Yerusalem, Yudea sampai itu dia bilang ya. Jadi mungkin apa sudah pernah dibaca tapi nggak terfokus itu ya sebaiknya dibacalah. Kalau cuma bilang ya Yesus untuk orang Israel, ya iya nggak apa-apa. Jadi kayak ini, segala sesuatu kan untuk kita mau utamakan memberi, itu beri dulu kepada keluarga dulu. Keluarga dulu kita utamakan, baru keluarga. Jadi keluarga utamakan. Ada berita baik loh, saya mau sampaikan sama keluarga saya. Dan setelah itu ya berita baik itu sebarkan ke seluruh dunia gitu. Ya seperti itulah simpelnya ya, untuk memahami pemberitaan Injil itu. Sedangkan Injil itu kan definisi Injil itu adalah berita baik, gitu kan? Berita baik dari mana? Dari Yesus. Kenapa dari Yesus?
itu berita baik, karena dia bilang dia turun dari sorga, baik dong. Jadi dia tahu segala isi sorga itu, dia tahu. Itu maksudnya bahwa di sorga untuk hidup kekal nyampe sorga ya melalui dia. Yohanes 14 ayat 6 ya. Yohanes 14 ayat 6 hanya satu-satunya, nggak ada lain, gitu kan. Itu kan satu berita. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, hanya kepada Yesus. Lalu tadi apa ya? Aduh tadi ya masih berkutat di bahwa Yesus hanya untuk Israel, ya saya kira keliru itu. Menurut saya itu keliru aja ya. Padahal kalau kita baca seluruhnya, Injil untuk seluruh dunia kok. Nah, gitu. Nah, dunia ini kan kita tahu bahwa luas. Dunia itu adalah seluruh bangsa, gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, dari teman-teman Muslim selalu ya pahamnya bahwa Yesus itu hanya untuk Israel saja. Padahal arti Israel juga kan luas. Secara letterlock, secara fisik, orang-orang Israel yang ada di Palestina yang di mana-mana gitu kan. Tapi secara luas ya, secara rohani ya gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Pemahamannya baru sampai di situ mungkin ya. Maka dibilang kita berapologet kan, kita saling